Hai teman-teman, aku Alex. Seorang cowok berusia 24 tahun yang menikah dengan pacar SMA aku bernama Ariel. Meski kami belum punya anak, Ariel tetap di rumah dan aku pergi bekerja. Kedengarannya menyenangkan kan? Salah. Kalian tahu, istriku yang dulu manis dan penuh kasih sayang sekarang menjadi orang yang suka mengontrol dan pemarah. Jangan salah paham, aku masih sangat mencintainya. Tapi, ya, aku bercanda. Aku hanyalah suami yang dikuasai istri yang tidak pernah berani menentangnya. Aku bukan lagi orang yang bebas, tapi dia bersikeras agar aku mengikuti peraturannya. Dan aku bersumpah dia akan menerapkan sebagian besar peraturan tersebut seiring berjalannya waktu. Tidak boleh pergi keluar dengan teman-teman, tidak boleh bepergian semalaman meskipun ada hubungannya dengan pekerjaan. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali aku mengajaknya bersamaku. Tidak boleh berbicara dengan rekan kerja di media sosial. Aku bahkan tidak boleh tertidur lebih dulu kalau tidak dia membangunkanku dengan membentakku. Jika aku berani melanggar peraturan ini, maka aku harus menghadapi konsekuensinya. Dan percayalah, itu tidak layak untuk dipikirkan. Contohnya aku pernah bekerja sampai larut malam, jadi keesokan harinya dia membuatkanku sandwich yang berjamur. Aku tidak menyadarinya sampai aku memakannya. Menjijikan. Di lain waktu, aku mengunjungi orang tuaku sepulang kerja tanpa dia. Jadi dia mengubah baju putihku menjadi berwarna pink. Aku harus pergi bekerja seperti Pink Panther. Dan setiap hari aku pulang kerja dan dia mengeluh tanpa henti, dia bisa mengeluh tentang hal-hal yang paling konyol. Seperti genangan air di luar rumah kami, berarti dia tidak bisa berjalan-jalan karena dia tidak mau sepatunya rusak. Atau dia secara tidak sengaja meminum kopi biasa, bukan kopi tanpa kafein. Dan sekarang dia sakit kepala, dan hal-hal itu terus berlanjut. Selain itu, dia benar-benar stalker. Ya, sepertinya yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah memata-matai tetangga kami. Apa kamu tahu kalau tetangga sebelah kanan kita berjalan mengelilingi halaman rumahnya dengan memakai gaun tidur dan sendal berwarna pink milik istrinya? Dan tetangga di seberangnya menyanyikan lagu Natal untuk anjingnya? Siapa yang peduli? Tapi kalau aku berani menguap atau menunjukkan ketidaktertarikan, dia akan membentakku. Jadi aku berpura-pura tertarik dengan mengatakan hal-hal seperti, begitukah? Oh, benar. Silakan lanjutkan. Omelannya tidak berhenti ketika aku sedang bekerja. Dia terus-menerus mengirimku pesan yang menyuruhku pulang lebih awal untuk memperbaiki bola lampu, keran, atau apapun yang berhasil dia buat rusak. Astaga, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali barang yang rusak? Apa dia sengaja merusaknya agar aku segera pulang setelah bekerja untuk memperbaikinya? Nah, itu tidak mungkin kan? Suatu kali aku bekerja, dia mengirimiku pesan yang mengatakan kalau mesin cuci bocor di mana-mana dan memintaku untuk memanggil tukang servis. Aku tidak mengerti kenapa bukan dia saja yang meneleponnya, karena aku kan sedang bekerja. Lagi pula aku lupa melakukannya. Jadi dia menelepon nomor kantorku dan memintaku langsung pulang. Masalahnya adalah rekan kerjaku yang menjawab telepon. Anak malang itu sebenarnya harus menjauhkan ponselnya darinya saat dia berteriak begitu keras. Kamu yang merusaknya, jadi pulanglah dan segera perbaiki. Aku mengambil telepon dari rekan kerjaku dan menjawab, "Hah? Apa salahku?" Dia menjawab, "Duh, karena kamu memakai 3 pakaian dalam sehari dan aku cuma memakai 1. Jadi kamu yang merusaknya, bukan aku. Jadi datanglah dan perbaiki." Ya. Aku gagal melihat logika argumennya. Aku hanya tidak tahu lagi siapa dia, kemana perginya Ariel cantik di masa lalu. Oh, betapa aku ingin menjadi lajang lagi. Kemudian saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih buruk lagi, semua hal malah bertambah parah. Tempat kerjaku sedang merayakan hari jadinya yang ke-10, sehingga atasanku mengadakan pesta dan mengundang semua orang dan keluarga mereka. Oh tidak, hal terakhir yang kubutuhkan adalah istriku yang suka mengontrol membuatku malu. Tapi Ariel memeriksa emailku dan mengetahui tentang pesta itu. Dia segera mengulangi peraturannya. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali kamu membawaku bersama. Aku memaksakan senyum dan bersikap bersemangat agar dia bergabung denganku. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kami sudah berada di pesta selama 5 menit dan aku dengan sopan tersenyum pada rekan kerja perempuanku. Ketika Ariel memerah karena marah lalu menumpahkan anggurnya ke gaun wanita itu berkata, "Ups," lalu berjalan pergi. Aku memberikan beberapa tisu kepada rekanku dan meminta maaf. Kenapa Ariel begitu kekanak-kanakan? Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan karena kemarahannya. Lalu aku menemukannya sedang berbicara dengan atasanku. Dia sebenarnya meneriaki atasanku karena menyuruhku bekerja lembur terlalu sering. Apa? Bosku tentu saja marah. Sekarang aku yakin aku akan dipecat. Tapi syukurlah melalui keajaiban dan banyak merendahkan diri kepada atasanku, aku tidak kehilangan pekerjaan. Aku merasa sangat sedih dengan semua ini. Jadi pada salah satu waktu istirahat makan siang, aku menelepon temanku, Matthew. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Faktanya, saat kami masih bersekolah, dia sangat menyukai Ariel dan kami berdua berusaha memenangkan hatinya. Bagaimanapun, itu adalah masa lalu. Aku perlu melampiaskannya. Jadi aku berkata padanya, "Dulu waktu di sekolah, kamu dan aku sama-sama panik mengejar Ariel. Kita bahkan berkelahi demi dia. Dulu aku kira aku yang menang, tapi sekarang menurutku kamulah yang beruntung bisa melarikan diri." Matthew menjawab, "Tahukah kamu, kenapa kehidupan pernikahanmu begitu pengap? Itu karena dia terlalu mencintaimu. Jika kamu membutuhkan lebih banyak kebebasan, ini sangat mudah. Kamu hanya perlu membuat istrimu tidak terlalu mencintaimu. Jangan khawatir, aku di sini untuk membantu." Pada titik ini aku cukup ingin mencoba apapun. Selain itu, dia adalah temanku, jadi dia mendukungku, kan? Jadi rencananya adalah mencarikan Ariel pekerjaan yang sibuk di kota lain.
Lalu aku cuma perlu menemuinya di akhir pekan, jadi aku meminta teman lamaku untuk mengizinkan Ariel bekerja sebagai penyiar berita di stasiun radionya yang hampir bangkrut. Ariel begitu bersemangat saat mendapat tawaran pekerjaan itu. Dia memohon padaku untuk berhenti dari pekerjaanku dan pergi bersamanya, tapi aku tidak setuju. Aku membuat alasan bahkan pekerjaanku terlalu bagus untuk dihentikan dan menyemangatinya dia bahwa ini adalah kesempatan yang baik baginya dan bahwa aku akan mengunjunginya di akhir pekan. Setelah itu, kehidupan yang selalu aku rindukan pun tiba. Sungguh menyenangkan pulang kerja dan tidak melihat dia mengomeliku. Aku bisa meletakkan kakiku di sofa, tertidur kapanpun aku mau, dan pergi makan malam bersama rekan-rekanku tanpa harus mengajaknya bersamaku. Tapi rumah itu jadi sunyi, terlalu sunyi. Ya, tidak lama kemudian aku merindukannya seperti anak anjing. Aku bahkan tidur sambil memegangi salah satu sweaternya. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Ariel bertindak seperti itu hanya karena dia bosan dan kesepian terjebak di rumah sendirian sepanjang hari. Dia ingin sekali aku mengajaknya bicara, namun yang aku lakukan hanyalah mengolok-oloknya. Oh, aku adalah suami yang buruk. Aku adalah seorang idiot yang bodoh dan aku ingin istriku kembali. Jadi tanpa penundaan, aku membeli seikat bunga terbesar yang bisa kutemukan dan pergi ke tempat Ariel di kota lain. Namun saat aku berhenti di luar, aku melihatnya berdiri di luar berbicara dengan seseorang. Itu adalah Matthew, ular yang licik dan picik itu. Lalu aku melihatnya meraih tangannya, aku menghampirinya dan meninju hidungnya. Ariel panik. Alex, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Kemudian dia memeriksa hidung Matthew yang berdarah. Aku sangat marah, jadi aku berseru. Dia pembohong. Dia menyuruhku mengirimmu pergi supaya dia bisa masuk ke dalam hidupmu. Dia menatapku sambil heran dan tergagap. Apa kamu menyuruhku pergi? Aku mendapatkan pekerjaan ini dan aku memilih kehidupan ini. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Aku yang mengatur semuanya. Maafkan aku bodoh. Aku hendak memeluk Ariel tapi dia mendorongku dan berkata, apakah kamu bosan denganku? Kenapa tidak kamu pengecut? Setelah itu Ariel berlari masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Aku memintanya untuk mendengarkanku, tapi dia mengabaikanku. Aku tidak punya pilihan selain pulang ke rumah dengan sedih dan sendirian. Aku kembali ke rumahnya setiap hari dan mencoba meminta maaf, tetapi dia tidak pernah membukakan pintu. Setiap hari aku meninggalkan hadiah di depan pintu rumahnya, seperti kue coklat, boneka penguin, karena itu adalah hewan favoritnya. Dan foto kami bersama. Dia mengambil hadiah itu, tetapi dia tetap tidak mau membukakan pintu. Namun suatu malam ketika aku sedang menunggu di depan rumahnya, aku melihatnya berlari ke arahku. Mungkinkah dia sudah memaafkanku dan datang untuk memelukku? Nah, seorang penjahat sedang mengejarnya dan mencoba mengambil tas tangannya. Aku bergegas maju dan menjatuhkan bandit ini ke tanah. Dia sangat lega karena aku di sana untuk menyelamatkan harinya dan dia langsung memelukku. Setelah itu dia memaafkanku dan kembali ke rumah. Aku benar-benar telah memetik pelajaranku sekarang. Aku harus selalu menghargai kebahagiaan yang aku punya daripada menyepelekannya. Tapi kurasa aku masih harus hidup dalam kegelisahan seumur hidupku. Takut suatu hari nanti, Ariel akan mengetahui rahasia besar yang aku simpan. Ya, akulah yang menyewa penjahat itu. Kejutan? Rahasia itu harus ikut bersamaku ke dalam kubur, atau Ariel akan menguburku sendiri dalam 6 meter. Aku tidak tahu lagi, doakan aku agar... Hei, bangun. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kamarku? Apa? Maaf, kau siapa? Ini kamarku. Cowok ini benar-benar gila. Dia bersikeras ini kamarnya. Padahal aku sudah mengambil kunci dari resepsionis 2 jam yang lalu. Apa maksudmu kau punya kuncinya? Aku sudah check-in duluan dan meninggalkan kuncinya di meja resepsionis untuk keluar dan membeli beberapa barang. Terserahlah, aku suka pemandangan pantai di sini jadi aku tetap tinggal. Tak bisa dipercaya. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon resepsionis. Oke, jadi aku Liana dan aku sedang berada di surga tropis, Bali. Liburan impianku tak berawal baik berkat si Charles ini yang berusaha mendepakku keluar dari bungalow berpemandangan pantai yang sempurna ini. Oke, sekarang dengarkan. Mereka mengakui mereka memberimu kunci yang salah. Dia menunjuk ke ponselnya. Sekarang kembalilah ke resepsionis. Ambil kunci yang benar dan mereka mungkin akan memberimu layanan gratis di spa atau lainnya sebagai kompensasi. Tak mau. Aku merengut padanya. Aku suka kamar ini. Gimana kalau kamu saja yang pindah dan pergi menikmati layanan spa gratis atau apapun itu? Jelas tidak. Dia menggertak padaku. Aku sudah bayar ini jadi aku akan tetap tinggal. Setelahnya, kami lanjut bertengkar hingga aku merasakan sakit di dadaku. Dan hal berikutnya yang ku tahu, aku pingsan. Kurasa di sini terlalu panas untuk berdebat. Dia menaruh bantal di bawah kepalaku dan berkata, Nona, kau bisa berhenti pura-pura sekarang. Bangun. Aku punya firasat dia sedang menatapku, tapi aku tak bergerak. Baiklah, terus lanjutkan sandiwara kecilmu itu, tapi aku juga tak akan tinggalkan kamar ini. Hening. Dia pasti menyerah. Tapi kemudian aku merasakan ada beban di atas ranjang di sebelahku.
Tanpa berpikir 2 kali, kubuka mataku dan melompat dari ranjang. Oh, ternyata dia tak mencoba mencelakaiku. Sebaliknya dia hanya duduk di sebelah dan membuka laptopnya. Ups, dia memutar matanya, menyuruhku pergi dan kemudian mulai mengetik. Aku mengibaskan rambutku ke belakang kemudian berkata, "Teruslah berkayal. Sekarang aku mau pergi menikmati hari yang cerah ini. Saat aku kembali, aku tak ingin melihat wajahmu." Setelahnya aku pergi dan menghabiskan sisa hari bersantai di pantai. Bali sangatlah indah. Di malam hari aku kembali ke bungalow dan siap untuk rebahan di tempat tidur. "Hello," kataku saat aku masuk ke dalam. Wah, dia tidak ada di sana. Aku sudah menangkan perebutan bungalow ini. Kugunakan sisa energiku dengan melompat-lompat di atas ranjang dan menyanyikan, "Dia keluar, aku menang. Dia pecundang, aku pemenang." Kemudian aku meringkuk di atas ranjang dan mulai terlelap. Brak! Aku tersentak bangun. Jendelanya sudah pecah, dan di kaki ranjang terdapat sosok tinggi gelap. Aku menjerit sekencang-kencangnya, tapi dia menerjang ke depan dan menutup mulutku dengan tangannya. "Diam," bisiknya di telingaku, kemudian menarik lepas maskernya. "Itu Charles." Bingung, aku berseru, "Apa ini? Kenapa kau pecahkan jendelanya? Cepat, ambil barangmu." Aku mendorongnya menjauh dariku dan duduk di sana dengan tangan dilipat. Usaha yang bagus, tapi jika ini caramu mengusirku, itu tak akan berhasil. Aku tak akan pergi. Tiba-tiba, ada pria lain memasuki ruangan. Charles memakai lagi topengnya dan dengan cepat meraih lampu dari nakas dan melemparnya ke arah pria tadi. Kuraih tasku dengan panik sementara Charles mengambil sesuatu dari ranselnya. Lalu kemudian dia menuntunku keluar ruangan. Kami lewat jalan belakang keluar dari bungalow dan menuju ke hutan. "Kemana kita akan pergi? Dan siapa dia?" Aku bertanya, tapi dia tetap diam. "Katakan sesuatu. Ada apa ini?" "Diamlah sebentar. Sekarang aku akan membawamu ke bandara untuk tinggalkan pulau ini," gumam Charles. Saat itu gelap gulita dan kususuri hutan mengenakan sandal jepit. Kemudian parahnya lagi, aku tersandung dahan dan lututku terluka. Hebat, dia menurunkan punggungnya dan berkata, "Naik." Aku agak curiga awalnya. Mungkin dia tak sejahat yang kukira sebelumnya. Setelah beberapa saat dia memutuskan kami sebaiknya istirahat di hutan sampai fajar tiba. Charles langsung tertidur begitu dia menyentuh tanah. Aku tak bisa tidur. Kemudian aku memikirkan kembali insiden di bungalow itu. Memikirkannya, aku ingat Charles mengambil sesuatu dari tasnya. Jadi, aku menyelinap mendekatinya dan pelan-pelan meraih kantongnya untuk melihat apa itu. Tiba-tiba, dia mencengkram erat lenganku. "Charles, lepaskan aku." Aku mendesis. Lenganku mulai sakit. "Aduh!" "Dengar, aku terlibat bisnis yang berbahaya," katanya sambil melepaskan aku. "Aku berusaha pastikan kita berdua aman." Oke, aku bisa lihat jelas kekhawatiran di matanya. Jadi aku bergumam, "Baiklah." Kemudian dia menggosok lenganku. Setelah malam yang sangat tak nyaman karena tidak tidur, dia menyenggolku saat fajar tiba dan menyuruhku mulai jalan. Dia menggandeng tanganku dan menuntunku maju. Kurasa itu bagus karena dia fokus melindungiku. Tapi, kenapa dia terus menatap ponselnya? Apa kita tersesat?" tanyaku. Dia terus menatap layar itu dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menuntunku ke arah yang lain dan kemudian yang lainnya lagi. Ya, kami benar-benar tersesat. Setelah berjam-jam berjalan berputar-putar, aku rebahan di atas batu dan mengambil botol air dari dalam tasku. "Kita cari hotel saja yuk," saranku. "Tidak, kita tak boleh. Kembali akan lebih berbahaya." "Tapi, baiklah. Bisakah paling tidak kau beritahu kenapa kita bersimbah peluh di luaran seperti ini?" "Kurasa aku sudah melibatkanmu." Dia menghela nafas. "Tetap saja, kau harus merahasiakan ini sampai mati." "Aku tak akan bilang. Janji." "Mereka mengincar ini." Dia mengeluarkan sebuah USB dari kantungnya. "Direktur perusahaan tempat saya bekerja melakukan kegiatan ilegal dan ini adalah buktinya." "Wah, kamu seperti James Bond." Aku tersenyum sembari memberikan padanya sebotol air. "Nyaris tidak." Dia tertawa. Kemudian dia berterima kasih padaku saat mengambil air itu dan meminum separuh botol tanpa ragu. Kemudian menawarkan sisanya padaku.
Dia cerita padaku dia bekerja untuk perusahaan lain dan telah dikirim untuk menginvestigasi. Jadi, kau mengkhianati direkturmu? Aku bertanya skeptis. Semacam itu. Iya. Oh ya, aku tahu kau hanya ingin liburan yang menyenangkan, tapi tanpa sengaja aku menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku minta maaf. Tak usah khawatir, kurasa ini cukup menarik. Tapi ini adalah liburan musim panas dengan serangga terbanyak yang pernah kujalani. Aku menepi seekor nyamuk. Aku mendengarnya tertawa. Tapi tunggu dulu, mengapa dia terlihat tidak jelas? Aku bergumam. Apa kepalamu berat? Kemudian aku melihatnya pingsan di depanku dan beberapa menit kemudian dunia menjadi gelap. Aku mengerjap-ngerjapkan mata. Kepalaku sakit. Aku terikat di sebuah kursi dan begitu juga Charles. Ada beberapa pria berwajah seram yang menatap kami. Oh tidak, ini pertanda tak baik. Seorang pria jalan menghampiri Charles dan dengan nada tegas berkata, "Charles, serahkan USB-nya, maka tak akan ada yang terluka." Aku tak tahu apapun soal USB. Gumamnya. Aku tak ingin mengancam gadis ini di sini. Tapi jika kau bersikeras, salah satu pengawal berjalan ke arahku, menjambak rambutku dan menariknya ke belakang. Jika menurutmu nyawanya tak berarti, simpan saja dan saksikan dia mati. Hentikan, jangan ganggu dia. Aku tak punya USB itu. Aku menjatuhkannya di suatu tempat di hutan. Kemudian dia menoleh ke arahku. Aku sangat menyesal sudah melibat kamu dalam hal ini. Pria itu mencibir. Berhentilah bersikap emosional, Charles. Itu tak cocok untukmu. Aku gemetaran ketakutan saat pria itu mengeluarkan sesuatu dari punggungnya dan mengarahkannya padaku. Kesempatan terakhir, Charles. Dia berteriak. Tidak, itu ada di sakunya. Dia pasti menyelipkannya di situ saat kami ada di hutan. Apa dia sungguh percaya kalau aku akan kabur dan membeberkan bukti itu? Kemudian, Cut! Kerja bagus, kawan. Kita seharusnya dinominasikan penghargaan Oscar setelah ini. Aku bercanda, sementara pria itu berlutut dan melepaskan ikatanku. Sudah waktunya, kataku ketus, sambil mengeluarkan USB dari kantungku dan mulai memutar-mutarnya dengan jari. Aku menunduk ke arah Charles dan menyeringai. Terima kasih telah melindungiku dan sebagainya, tapi ternyata sudah kudapatkan yang kubutuhkan. Apa? Siapa kau? Charles bertanya padaku dengan terkejut. Jadi, kusudahi penderitaannya dan kuceritakan padanya semuanya. Ya, aku ini putri dari direktur perusahaan. Perusahaan yang sama dengan perusahaan tempat dia mencuri informasi rahasia. Ayah memintaku untuk pergi dan mencarinya. Kunci dari resepsionis yang keliru itu rekayasa. Dan botol airku mengandung obat tidur ringan di dalamnya. Kau tak paham. Apa yang dilakukan ayahmu itu ilegal. Dia bersikeras. Aku memutar mataku. Ya, terserah apa katamu. Aku mulai beranjak pergi. Tolong, lihatlah sendiri. Periksa USB itu. Aku menggigit bibirku. Charles yang malang. Dia bukan tandinganku ataupun ayahku. Tak lama kemudian kami semua berada di pesawat dan terbang kembali ke US. Dan nantinya dia akan membayar apa yang sudah dia lakukan. Nah, pekerjaan tuntas dengan baik. Sekarang waktunya bersantai dengan segelas champagne setelah semua ini. Aku pantas menikmatinya. Satu ekstraksi sederhana di rumah dan perusahaan ayahku akan terselamatkan. Dan putri kecil ayah ini akan mendapatkan tepukan di pundak untuk pekerjaan lainnya yang terselesaikan dengan baik. Hore! Tapi harus kuakui, aku agak kasihan pada Charles. Menjadi bidak dari permainan orang lain. Dia sangat baik dan juga pintar. Tapi rupanya tak cukup baik untuk menyadari datangnya ini. Aku mengambil USB itu dari kantungku dan menatapnya. Tapi rahasia apa yang disimpan oleh ayahku? Kami tak ada hal yang mencurigakan, ya kan? Ayah memang banyak cerita tentang betapa kerasnya dia bekerja dan betapa jujurnya dia bersikap. Jadi, kenapa dia secara khusus memintaku untuk tidak mengintip file tersebut? Sedikit melihat-lihat tak ada salahnya, bukan? Aku tahu. Tak baik buatku tak patuh pada ayahku. Tapi, ayolah, aku ini putrinya. Aku siap untuk mengambil alih posisinya. Jadi anggap saja ini sebagai langkah pengecekan ulang ya, hanya untuk memastikan. Aku menyesal melihat file tersebut. Benar-benar menyesal. Karena kebenarannya tak tertahankan.
Ternyata selama ini ayahku sudah berbohong padaku sejak awal. Jadi Charles sebenarnya mengatakan kebenaran. Dia mencuri rahasia kotor ayahku untuk mengungkapkannya. Ironis, bukan? Aku menertawakannya karena sangat mudah tertipu dan percaya pada kebohongan tentang perusahaan keluargaku, sementara aku sendirilah yang dibohongi. Kebenaran ini sulit untuk dicerna. Aku memikul beban penipuan dan kecurangan seumur hidup. Tidak, aku tak ingin hidup seperti itu. Ini sungguh keliru. Saat kuserahkan baik USB maupun Charles ke ayahku, aku tahu apa yang perlu kulakukan. Jadi kutunjukkan USB itu ke ayahku dan berkata, "Ayah, aku melihatnya. Jadi sekarang aku tahu segalanya. Tolong hentikan." Liana, jadi ayahmu menyerahkan diri dan akan dipenjara untuk sementara waktu. Apa rencana yang akan kamu jalankan untuk perusahaan? Aku terdiam sesaat. Ini adalah pertanyaan besar. Apa sebaiknya kulanjutkan usaha ayahku atau menghentikannya sekali untuk selamanya? Aku teringat kembali hari di mana aku menentang ayahku. Tapi putriku, aku lakukan semua ini untukmu. Ini adalah warisanmu. Aku tak ingin hidup dengan uang kotor, ayah. Ayah selama ini menjadi pahlawanku, tapi sekarang aku hanya begitu malu denganmu. Wajahnya tertunduk, dan kulihat kesedihan di matanya. Melihat ayahku seperti itu adalah perasaan terburuk di dunia. Lalu terlihat seolah beliau sadar akan sesuatu. Ayah mengangguk pelan, menyerahkan stempel direktur perusahaan padaku. Lalu dengan sedih meninggalkan ruangan. Aku khawatir kalau aku akan mengulang kesalahan ayahku. Jadi, sambil menarik napas dalam-dalam, aku langsung menatap mata jurnalis itu dan dengan tegas mengatakan, setelah mempertimbangkan dengan seksama, saya putuskan untuk menutup perusahaan. Setelah konferensi, aku dalam perjalanan keluar dari gedung itu saat Charles menyusulku dan bertanya, "Baiklah Liana, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Aku mengangkat bahu. Entahlah, kurasa apa saja bisa terjadi. Meskipun aku perlu tempat tinggal terlebih dahulu, aku tak bisa kembali ke tempatku. Aku tak sanggup. Baiklah, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal denganku. Charles tersenyum padaku. Ya, aku suka itu. Kemudian sambil menyengir aku menambahkan, selama kau tak mencoba mengusirku keluar kali ini, atau menyeretku ke dalam hutan, aku benci yang ayahku lakukan. Tetapi pada akhirnya, beliau mengakui kejahatannya dan membayar akibatnya. Dan untuk aku hanya akan menjalani hari demi hari dan melihat kemana arah hidupku. Dan jika itu kebetulan melibatkan seorang James Bond gadungan, maka biarlah. Sekarang di mana shell virusnya? Itu pasti akan melengkapi penampilanku. Aku sedang menggeledah lemari ibu untuk menemukannya saat aku secara tidak sengaja menjatuhkan ikat pinggang ke lantai. Tapi yang aneh, suaranya sangat aneh. Jadi aku mengetuknya beberapa kali. Tunggu, sepertinya tanahnya berlubang. Aku melihat lebih dekat. Dan, ya Tuhan, ada lubang tersembunyi atau sesuatu di lemari ibuku. Tentu saja aku harus memikirkan hal ini. Jadi setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil membukanya dan menemukan sebuah kotak kayu besar. Kenapa dia merahasiakan sesuatu dari kita? Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak itu. Ada beberapa foto lama ibuku ketika dia masih kecil, sebuah boneka beruang tua, dan beberapa kaset. Kenapa dia harus menyembunyikan ini? Aku menggali lebih dalam lagi dan menemukan setumpuk surat. Semuanya berasal dari alamat yang sama. Tunggu dulu, aku tahu tempat itu. Itu adalah panti asuhan di luar kota. Sejauh ini tidak ada yang masuk akal bagiku. Jadi jelas sekali aku harus membacanya. Mereka semua berasal dari suster panti asuhan bernama Anna Maria. Dia terus menulis tentang seorang gadis bernama Eliza. Dan semakin aku membaca, aku akhirnya menyadari bahwa gadis ini Eliza adalah putri ibuku. Itu berarti aku punya saudari tiri. Aku tidak percaya. Dan sepertinya ibuku belum pernah melihat Eliza sejak dia mengantarnya ke panti asuhan. Jadi ibuku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya setelah bertahun-tahun. Ini gila. Bagaimana bisa ibu tega melakukan ini? Belum lagi ayahku seorang politikus. Jadi aku dibesarkan untuk selalu menjadi orang baik, sama seperti mereka. Tapi setelah apa yang baru ku ketahui, aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan Eliza.
Keesokan harinya sepulang sekolah, aku pergi ke panti asuhan. Aku memberitahu Anna Maria segalanya, dan dia mengatakan Eliza telah pergi ketika dia berumur 18 tahun. Tapi dia kembali setiap akhir pekan untuk membantu. Dia kemudian memberiku alamat rumah Eliza. Aku mengikuti Google Map dan berakhir di lingkungan yang sangat menyeramkan. Saat aku mengetuk pintunya, jutaan pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika dia tidak mau berurusan dengan kita? Bagaimana jika dia membenciku karena aku mencuri kehidupan hebat yang seharusnya jadi miliknya? Tapi tidak ada kata mundur sekarang. Begitu pintu terbuka, aku membeku. Mungkinkah ini benar-benar saudari tiriku? Berdiri di sana adalah gadis jangkung dan tampak misterius. Aku gemetar ketika berkata, "Hai, apa kamu Eliza?" Dia hanya menatapku dengan skeptis, lalu menjawab, "Kenapa? Siapa kamu?" Aku tidak bisa menahan air mataku dan berkata, "Aku tidak percaya aku menemukanmu. Aku Alicia, saudara tirimu." Eliza terlihat kaget, lalu berkata, "Oh, baiklah. Tenanglah, ayo masuk, kita akan ngobrol." Aku duduk di sofa dan menceritakan semuanya. Lalu dia mulai menceritakan betapa menyedihkan hidupnya. Bagaimana dia melakukan 4 pekerjaan dan itu masih belum cukup untuk membayar tagihan. Astaga, aku merasa sangat bersalah mendengar semua ini. Sangat tidak adil kalau aku menjalani hidup bahagia tanpa beban. Dan dia ditinggal sendirian. Aku tidak bisa meninggalkan Eliza seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah itu aku bergegas pulang dan menyeret ibu ke kamarku agar bisa bicara secara pribadi. Aku mengonfrontasinya dan pada awalnya dia menyangkalnya. Namun akhirnya dia menangis dan mengakui semuanya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku ketika mendengar keseluruhan cerita. Ketika dia berusia 18 tahun dia melahirkan Eliza. Tapi ayah Eliza tidak mau bertanggung jawab. Jadi ibuku memutuskan untuk membesarkan Eliza sendirian. Itu sulit baginya karena dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian setelah sekitar 6 bulan, ayahku muncul dan menunjukkan ketertarikan padanya. Dan karena dia berasal dari keluarga kaya, ibuku langsung mengambil kesempatan untuk bersamanya. Namun, dia berpikir jika dia tahu tentang Eliza, dia tidak akan tertarik. Jadi dengan berat hati dia memutuskan untuk mengirim Eliza ke panti asuhan. Sejak saat itu, dia mengirim surat ke Anna Maria setiap tahun pada hari ulang tahun Eliza. Tapi dia memintanya untuk tidak mengirim foto Eliza karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku tidak percaya ibuku menyerahkan putrinya demi uang. Aku memohon pada ibuku untuk bertemu dengan Eliza, setidaknya dia berhutang hal itu padanya. Aku menjelaskan betapa menyedihkan kehidupan Eliza dan betapa dia tidak pantas mendapatkannya. Akhirnya ibuku menyetujuinya. Jadi keesokan harinya dia menjemputku dari sekolah dan kami pergi ke rumah Eliza. Begitu ibuku melihatnya, mereka berpelukan dan menangis. Dan ibuku terkejut melihat kondisi rumah Eliza yang kumuh dan segera menyuruhnya untuk tinggal bersama kami. "Oh, wah ibu. Aku senang kita bisa bersatu kembali, tapi bukankah keputusan itu terlalu impulsif? Bagaimana dengan ayah?" Ya, tentu saja dia sangat kaget. Ibuku mendudukannya dan menjelaskan siapa Eliza. Namun dia tidak bisa menerima dengan baik. Dan mereka akhirnya bertengkar hebat. Yang mengakibatkan ayahku pindah. Aku tidak percaya. Jadi, sejak saat itu, hanya aku, ibuku, dan Eliza. Aku sangat merindukan ayahku, tapi rasanya menyenangkan tiba-tiba memiliki saudara perempuan. Aku selalu menginginkan saudara. Kita bisa jalan-jalan bareng, bergosip, belanja. OMG, ini bakal seru banget. Tapi ternyata tidak semenyenangkan yang kuharapkan. Suatu malam, Eliza sedang menonton film. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Ya ampun, aku suka film ini, tapi aku tidak tahan dengan pemeran utama wanitanya. Suaranya sangat menyebalkan." Aku menoleh untuk memeriksa reaksi Eliza, tetapi dia tetap kaku. Jadi aku melanjutkan. "Sebenarnya dia terdengar seperti temanku, Kayla." Masih belum ada jawaban dari Eliza. Bahkan dia tidak menatapku. Apa dia mendengarkan? Ya, jelas sekali, karena beberapa hari kemudian teman-temanku datang, termasuk Kayla. Dan ketika Eliza melewati kami, dia berkata, "Pasti si Kayla menyebalkan yang kamu ceritakan itu tidak ada di sini, kan?" Ya Tuhan, aku benar-benar membeku. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tepat di depan semua orang, di depan Kayla? Aku merasa malu. Dan yang paling parah adalah Kayla tidak mau menjadi temanku lagi setelah itu. Bahkan teman-temanku yang lain berhenti berteman denganku. Mereka mengira aku hanyalah cewek jahat, dan bukan cuma itu saja. Eliza mulai bertingkah sangat aneh. Suatu hari aku pulang dari sekolah dan menemukannya di kamar tidurku sedang melihat foto-foto lamaku. Lalu ketika dia melihatku, dia berkata dengan suara yang menyeramkan, "Kamu sangat beruntung kamu tidak ditinggalkan sepertiku." Oh ya Tuhan, itu membuatku merinding. Kemudian malamnya aku mendengar dia bertanya kepada ibu kami apakah dia bisa mendapatkan uang saku untuk mengganti waktu yang hilang. Oh wow, tapi itu tidak adil, kan? Nah, keesokan harinya aku tidak dapat menemukan lipstik favoritku. Dan mengingat Eliza baru-baru ini melakukan kunjungan mendadak ke kamarku, aku bertanya padanya. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya,
Aku mengambilnya. Lalu kenapa? Wow, sejak kapan dia menjadi begitu kasar? Tunggu dulu, dia juga memakai gaun bermotif bunga milikku. Itu saja, aku sudah muak. Aku langsung menemui ibuku dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Eliza. Aku berharap ibuku ada di pihakku, tapi ternyata tidak. Dia menyuruhku untuk lebih pengertian karena Eliza tidak terbiasa berada di dekat orang lain. Jadi dia perlu waktu untuk beradaptasi. Itu konyol. Dan kemudian menjadi lebih buruk lagi. Dia mulai mengincar ayahku. Kamu harus menceraikannya. Teganya dia meninggalkanmu begitu saja. Suami yang jahat sekali. Dia memberitahu ibu ketika mereka berdua sedang menyiapkan makan malam. Kamu bisa mengklaim kepemilikan hartanya. Kamu cuma perlu membuktikan bahwa dia selingkuh, atau dia korup atau semacamnya. Maksudku, dia seorang politisi. Jadi aku yakin dia melakukan setidaknya salah satu dari hal-hal itu. Sejujurnya aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menyerbu masuk ke kamar dan mulai meneriaki Eliza agar berhenti bicara sampah pada ayahku. Lalu aku menoleh ke ibu. Jangan dengarkan kebohongannya yang beracun. Namun ibu hanya menghela napas dan menjawab, Eliza tidak sepenuhnya salah. Ayahmu baru saja meninggalkan kita dan dia bahkan belum menelpon. Jelas sekali dia berselingkuh. OMG, ular itu sedang mencuci otak ibuku. Beberapa hari kemudian aku melihat artikel bahwa ayahku didakwa korupsi. Bagaimana itu mungkin? Ayahku adalah pria yang baik. Pasti ada kesalahpahaman atau semacamnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Eliza? Itu kamu, ya kan? Kamu menuduh ayahku melakukan korupsi. Aku menyerbu masuk dan berteriak pada Eliza. Ibu kaget dan berkata, Alicia, apa yang kamu bicarakan? Jadi aku bilang pada ibuku kalau Eliza pasti merencanakan ini. Dan ibuku berkata, jangan bersikap absurd. Dia tidak mendapat keuntungan apapun dari itu. Berhenti bicara omong kosong dan minta maaf pada Eliza. Bu, sepertinya aku tahu tentang apa ini. Alicia membenciku, jadi dia mulai berbohong tentangku. Faktanya, kamu harus berhati-hati bahwa dia bukanlah pembohong yang patologis atau semacamnya. Atau mungkin lebih buruk lagi, dia bisa mengalami gangguan mental. Ibuku kemudian berkata, kamu benar, sayang. Alicia, kamu butuh bantuan. Aku akan membuatkan janji di rumah sakit untukmu. Apa? Apakah dia serius? Aku mencoba meyakinkan dia bahwa aku baik-baik saja, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku kemudian menoleh ke Eliza. Kamu tidak akan lolos kali ini. Keesokan harinya ibuku mencoba mengajak aku pergi ke rumah sakit. Namun aku mengunci pintu kamarku dan menolak untuk pergi. Namun tidak butuh waktu lama untuk menemukan kunci cadangan. Dan kali ini dia kembali bersama beberapa pria di sebelahnya untuk membantu menahanku. Aku mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri tetapi tidak ada harapan. Tepat pada saat itu aku mendengar suara ayahku. Lepaskan dia. Aku mendongak dan melihat ayahku sedang bersama seorang wanita. Ibuku tampak ketakutan dan berkata, beraninya kamu membawa selingkuhanmu ke rumah kita. Tapi ayahku berkata, ini tidak seperti yang terlihat sayang. Ini Eliza. Eliza yang asli. Wanita di sana itu penipu. Nama aslinya adalah Kim. Astaga, aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ayahku tiba-tiba muncul. Ya, aku menelponnya sehari sebelumnya dan memintanya untuk menyelidiki Eliza. Karena aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia ke panti asuhan untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan suster-suster di sana terus mengatakan Eliza adalah wanita yang paling manis. Dan jika dia menunggu, dia bisa bertemu dengannya. Nah, kemudian Eliza yang asli muncul dan saat itulah ayahku mengetahui kebenarannya. Ternyata Kim dulunya teman sekamar Eliza. Eliza sudah pindah, tapi suster-suster di panti asuhan tidak mengetahui hal ini. Jadi mereka tetap memberiku alamat lama. Eliza tahu tentang ibu sejak dia menemukan surat-surat itu. Tapi dia masih marah karena ditinggalkan sehingga belum siap untuk bertemu dengannya. Dia memberitahu Kim segalanya tentang keluargaku dan betapa kayanya kami. Jadi ketika aku pergi ke alamat lama dan bertanya tentang Eliza, Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri identitas Eliza. Ayahku menunjuk ke arah Kim dan berkata, aku beri waktu 10 detik untuk keluar dari rumahku atau aku akan menelpon polisi. Jangan pernah mendekati keluargaku lagi. Kim langsung melarikan diri dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Adapun Eliza yang asli, itu adalah reuni yang luar biasa. Awalnya tidak berjalan baik, tapi lambat laun Eliza membuka diri terhadap ibuku. Dan tentu saja tuduhan korupsi ayahku dibatalkan setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Dia juga memaafkan ibuku dan pulang ke rumah. Eliza sering mengunjungi kami. Dan aku harus mengatakan bahwa itulah yang kuharapkan dari memiliki seorang kakak perempuan. Aku sangat senang kita semua bersatu kembali sekarang. Shift ini membosankan. Jadi saat aku menyerahkan 2 kopi itu ke cewek itu, mau tak mau aku melamun tentang apa yang harus aku makan untuk makan siang. Permisi, kenapa sikapmu seperti itu? Cewek itu terdengar kesal. Lalu sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Aku mau berbicara dengan manajermu.
Cowok di sebelahnya berusaha membuatnya tetap tenang dan memintanya keluar dulu. Lalu dia berkata kepadaku, "Aku minta maaf tentang adikku." Aku bergumam, "Tidak apa-apa," sambil menyerahkan kembalian $20 miliknya. "Oh, simpan saja." Dia tersenyum, tapi kemudian dia mulai meminta maaf, mengambil kembaliannya, lalu pergi. Apa yang baru saja terjadi? Aku mengeluarkan ponselku untuk memeriksa wajahku. Oh, bagus. Aku terlihat seperti sedang disengat tawon. Dan semua itu karena aku sedang memikirkan apakah aku harus makan pasta atau sandwich. Sejujurnya, apa yang baru saja terjadi bukanlah hal baru bagiku. Tapi sepertinya tidak pernah separah ini. Izinkan aku mulai dari awal. Jadi, aku Isabel. Aku baru saja lulus SMA dan akan segera menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi. Seingatku, orang tua, teman, dan guruku selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Seperti, ada apa? Dan kenapa mukanya panjang? Saat ku bilang aku baik-baik saja, mereka selalu berkata, "Kamu yakin?" Atau, "Jika ada masalah harus beritahu kami, oke?" Itu sangat membuat frustrasi. Dan pernah suatu saat, guruku harus berhenti di tengah pelajaran dan memintaku untuk tidak memandangnya seperti itu. Karena tatapanku membuatnya merasa tidak nyaman. Apa? Aku hanya benar-benar fokus. Kemudian aku akhirnya mengetahui di SMA, saat itu pada hari yang cerah dan normal. Aku sedang duduk di halte bus bersama sahabatku Jocelyn ketika seorang cowok datang dan menanyakan arah. Aku melihat ke atas dan cowok itu kaget dan mulai tergagap. "Oh, maaf sudah mengganggumu." Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Hah? Ini sangat membingungkan. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi aku menoleh ke Jocelyn dan bertanya apakah dia tahu apa masalah cowok itu. Mungkin itu karena kamu terlihat ingin menendang pantatnya. Lalu dia memberitahuku bagaimana semua orang di sekolah menganggapku sombong. Apa? Itu sungguh konyol. Kenapa mereka menganggapku seperti itu? Aku menanyakan hal ini padanya dan dia mengeluarkan cermin dan mendekatkannya ke wajahku. Nah, lihat sendiri. Aku melihat lebih dalam ke cermin dan ya Tuhan, dia benar. Aku memang terlihat agak marah, tapi aku bersumpah tidak marah, tidak sama sekali. Keesokan harinya, Jocelyn mengirimiku link ke sebuah artikel tentang orang-orang yang memiliki wajah alami pemarah. Dikenal juga dengan resting bitch face, alias RBF. Loh, pantas saja tidak ada yang menyukaiku dan ingin berteman denganku, kecuali Jocelyn. Syukurlah dia melihat melampaui penampilan luarku yang tampak cemberut. Aku ingin masa kuliah menjadi berbeda, jadi aku bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal pada Isabel yang sombong, serta menyambut Isabel yang bahagia dan gembira. Aku hanya perlu tersenyum sepanjang waktu. Kedengarannya gampang, ya kan? Jadi di hari pertamaku kuliah, aku masuk ke ruang kuliah bersama senyum terbesar terpampang di wajahku. Kuharap aku terlihat ramah dan tidak seperti kucing menyeramkan dari Alice in Wonderland. Tapi kemudian senyumanku langsung sirna saat aku melihatnya. Dialah orang yang ingin memberi tip kepadaku sebesar $20. Dan kemudian kabur membawanya. Kenapa dia ada di sini? Aku berusaha tampil sebagai cewek yang manis dan ramah. Dan aku tidak ingin dia menyebarkan rumor kasar tentangku. Jadi solusi termudah adalah menghindari orang ini sebisa mungkin. Hanya saja alam semesta yang punya ide lain. Dan aku terjebak mengerjakan proyek kelompok bersamanya. Bagus. Kami semua duduk melingkar, dan aku tahu dia dipanggil Carter. Ketua kelompok kami Carla menugaskan kami masing-masing sebuah tugas. Sambil mendengarkannya, aku berusaha menahan senyumku seterang mungkin. Tetap stabil. Stabil. Aku berpikir sendiri berulang kali. Tapi tahukah kalian, senyum palsu sangat melelahkan dan menyebabkan sakit wajah yang parah. Lalu pipiku mulai berkedut. Jadi agar tidak terlihat seperti orang aneh, aku memutuskan untuk berhenti tersenyum. Dan saat itulah Carla memperhatikanku dan bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Semua orang ternganga ke arahku, dan aku bisa merasakan diriku tersipu. Bagus, sekarang aku mungkin mirip tomat yang pemarah. Saat itulah Carter angkat bicara. Lanjutkan saja, kami akan mengatakannya jika ada yang tidak jelas. Terima kasih Carter. Sekarang aku tahu bagaimana perasaan Lois Lane setelah diselamatkan oleh Superman. Ini terasa lebih intens daripada di film. Dan dia sebenarnya juga lucu. Aku merasa sedikit kecewa setelah pertemuan kelompok. Yang ingin aku lakukan hanyalah mendapatkan beberapa teman. Tapi aku sudah memberikan kesan yang salah pada Carla tentang diriku. Aku bukan orang yang suka pesta besar. Tapi mungkin pesta besar mahasiswa baru yang diadakan pada hari Jumat akan menjadi tempat yang baik untuk berteman, bukan? Merasa sedih, aku duduk di bangku samping dekat lapangan olahraga kampus dan hanya melihat ke atas ke langit.
Lalu aku melihat Carter bermain sepak bola dengan beberapa cowok. Jadi aku melihatnya bermain sebentar. Mungkin karena pencahayaannya atau fakta bahwa dia terlihat sangat seksi saat berkeringat. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mungkin aku harus mencoba berbicara dengannya. Keesokan harinya aku masuk ke ruang kuliah dan melihat Carter duduk sendirian membaca buku. Itu adalah kesempatanku. Aku bisa duduk di sebelahnya dan memulai obrolan. Oke, Isabel. Tetap tenang. Oh tidak keren. Keren artinya sombong. Tetap bahagia. Anda mengerti? Tersenyumlah, memeriksa. Hai, apakah kursi ini? Carter mendongak. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu ini tempat dudukmu. Kemudian dia mengumpulkan barang-barangnya dan pindah ke meja lain. Apa? Terkutuklah kamu RBF. Aku tidak menyerah begitu saja. Jadi aku mencari di internet dan membaca bahwa makeup bisa membantu memperbaiki situasiku. Jadi, aku merias wajah di sekitar mulut dan mataku lalu pergi ke kelas kuliahku. Hanya saja saat diskusi kelompok, Carter berbisik kepadaku. Apakah kamu sakit? Karena kamu terlihat agak pucat. Kenapa tidak pulang? Aku bisa buatkan catatan. Setelah mendengarnya mengatakan itu, aku benar-benar merasa sedikit mual. Muak dengan kegagalan terus-menerus. Tapi tunggu, hari Jumat ini adalah pestanya. Itu akan menjadi kesempatan terakhirku untuk berteman dan berbicara dengan Carter. Aku belum pernah ke pesta sebelumnya. Terutama karena belum pernah ada yang mengundangku ke pesta. Cukup yakin mereka mengira penampilanku yang pemarah akan mematikan mood. Jadi aku menghabiskan waktu lama untuk mempertimbangkan baju. Memilih gaun berwarna cerah agar aku terlihat lebih ceria. Saat aku masuk ke pesta, aku tidak bisa berhenti gemetar. Setiap orang terlihat bersenang-senang, sementara aku terlihat seperti anak pemarah yang merindukan mamanya. Tidak apa-apa, Isabel. Tetap tenang, kataku pada diri sendiri. Aku hanya perlu beberapa minuman untuk meningkatkan kepercayaan diriku. Jadi aku mengambil beberapa minuman dari bar. Dan wow, aku langsung merasa seperti orang yang benar-benar baru. Aku hendak mengajak ngobrol beberapa cewek ketika tiba-tiba seorang cowok mendatangiku dan berkata, Hei, sepertinya kamu sedang mengalami saat yang buruk. Jika kamu tidak menyukai hal-hal ini, menurutku kamu sebaiknya pulang saja, tidak apa-apa. Hebat, jika minuman pun tidak bisa membantuku, lalu apa lagi yang bisa? Aku kehilangan minat untuk berteman. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti saran orang tersebut dan pergi. Semua orang akan lebih bersenang-senang tanpa harus melihat wajah murungku. Saat aku keluar dari sana, aku mendengar seseorang berteriak, Isabel, tunggu. Aku berbalik dan melihat bahwa itu adalah Carter. Dia menyusulku dan bertanya mengapa aku berangkat sepagi ini. Aku bergumam kalau pesta bukanlah kesukaanku dan aku lebih suka jalan-jalan di tempat lain. Ya, aku juga tidak terlalu tertarik pada mereka. Bisakah aku ikut denganmu? Aku membeku selama 1 menit, tapi kurasa dia mengira aku marah padanya. Lalu dia meminta maaf dan pergi. Oh, tidak. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia lolos lagi. Jadi aku cepat-cepat berkata, tentu saja kamu bisa ikut. Tapi yang terdengar adalah teriakan yang keras. Lelaki malang itu pasti merasa seperti seekor harimau sedang menggeram di depan wajahnya. Ya, setidaknya dia masih ikut denganku, kan? Meski karena takut, dia tampak sedikit tidak yakin ketika aku membawanya menuju salah satu tempat favoritku, yaitu di bawah jembatan ini. Tapi ketika dia melihat semua grafiti yang mengagumkan, dia kelihatan lebih nyaman. Dia bersenang-senang melihat dari satu bagian ke bagian berikutnya. Lalu kami mulai berbicara, dan ternyata kami bisa bergaul dengan cukup baik. Kami segera menjadi teman dekat, dan aku bahkan memperkenalkannya dengan Jocelyn. Semakin banyak aku menghabiskan waktu bersama Carter, semakin aku menyukainya. Dan aku mulai berpikir bahwa dia juga menyukaiku. Jangan tanya kenapa, itu cuma firasat. Lalu suatu hari aku membuka pintu dan melihat Carter berdiri di sana dengan karangan bunga besar dan kotak hadiah yang lucu. Ya Tuhan, apakah itu untukku? Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu, jadi aku bergumam. Untuk siapa itu? Aduh. Kedengarannya agak kasar. Haruskah aku bertanya lagi? Dan mungkin dengan suara yang lebih lembut dan senyuman. Namun sebelum aku dapat mengatakan apapun, Carter menjawab. Ini untuk Jocelyn. Bisakah kamu memberikannya padanya? Terima kasih. Dia menyerahkannya padaku, lalu lari. Apa? Carter jatuh cinta dengan Jocelyn? Tapi hei, tidak mengherankan jika hal-hal baik tidak pernah terjadi padaku. Dan seseorang dengan penampilan alami ceria seperti dia akan menarik perhatian semua pria. Jujur saja, siapa yang menginginkan pacar berpenampilan kejam? Ini menyebalkan. Setelah itu aku sengaja menghindari Carter dan kami tidak berbicara sama sekali selama seminggu. Itu terlalu berlebihan. Jadi suatu hari setelah kelas, aku pergi ke tempat bahagia aku di bawah jembatan. Apa? Ada gambar grafiti baru. Sangat besar, jelek, dan menurutku itu untukku. Seperti dalam kata-kata kering yang menetes tertulis, Aku mencintaimu, Isabel. Aku melihatnya dengan mulut ternganga. Apakah ini lelucon seseorang?
Kemudian seseorang muncul di sampingku, dan itu adalah Carter. Ini bukan karya terbaikku, tapi aku sudah mencobanya, katanya malu-malu. Hah? Dia melakukan ini? Tapi kenapa? Kemudian dia melanjutkan. Bunga dan hadiah itu untukmu. Tadi kupikir kamu kesal. Jadi aku panik dan bilang itu untuk Jocelyn. Jadi setelah itu, aku menelponnya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang kamu juga menyukaiku. Itu menjelaskan tatapan aneh yang diberikan Jocelyn padaku. Aku akan berbicara banyak dengannya nanti. Kamu tahu aku menggambarnya seminggu yang lalu. Aku mengikutimu setiap hari sepulang kuliah. Bukan dengan cara yang menyeramkan. Aku hanya ingin berada di sini saat kamu pertama kali melihatnya. Dan ya ampun, itu sangat berharga. Lalu dia memberiku senyuman termanis dan menarikku untuk dipeluk. Oh, wow. Cowok ini tahu cara membuat hati seorang cewek meleleh. Dan tahukah kalian? Aku tersenyum dan aku tidak memaksanya. Jadi begitulah, kami jadi resmi pacaran. Ternyata dia tidak peduli apa aku punya RBF atau tidak, karena dia meluangkan waktu untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya. Kalian tidak boleh menilai buku dari sampulnya, karena kalian mungkin melewatkan petualangan terbaik yang pernah ada. Jadi, jika cewek atau cowok itu terlihat agak sedih, mungkin kalian tidak boleh menganggap mereka sombong dan pemurung. Tapi, beri mereka kesempatan. Ini perlu dicuci dengan tangan. Kelly melempar setumpuk baju kotor ke lantai. Dan cepatlah. Hei, aku Maya dan cewek bosi itu namanya Kelly. Meski tinggal di rumah yang sama, kami bukan saudara kandung. Kalian tahu, saat aku masih bayi, aku diadopsi oleh pasangan tua yang baik hati. Mereka tinggal di peternakan di pedesaan. Anak-anak mereka sudah dewasa dan meninggalkan rumah. Dan mereka rindu energi penuh keceriaan yang hanya bisa dihadirkan oleh anak kecil. Di satu hari Minggu di gereja, mereka melihat pendeta membesarkan bayi perempuan dan menawarkan bantuan. Jadi, begitulah mereka akhirnya membawaku pulang dan membesarkanku seperti cucu mereka. Mereka orang yang paling baik dan mereka melimpahiku dengan cinta dan kasih sayang. Aku selalu berterima kasih pada mereka. Kami tinggal bersama dengan bahagia, sampai suatu hari, saat kakek berada di kebun anggrek, ia terjatuh. Sayangnya, kakek meninggal. Nenek tak lagi sama setelahnya. Ia telah kehilangan belahan jiwanya. Kesehatannya menurun, lalu kemudian suatu malam ia memanggilku ke kamarnya. Lalu dengan menggenggam tanganku ia berkata, "Sayang, kau hadirkan begitu banyak sukacita dalam kehidupan kami. Tanpa kami, hidup bisa terasa berat. Tapi jangan khawatir, kami selalu bersamamu. Saat aku sudah tak ada, pergi temukan dompet tua yang tersembunyi di balik traktor rusak di lumbung belakang. Kami sudah menabung sedikit untukmu. Maya kecil kami harus bisa jalani hidup sebaik mungkin. Ya." Kemudian sebelum aku bisa bertanya padanya lagi tentang ini, nenek menutup mata. Dan begitu saja. Ia meninggalkanku selamanya. Aku tinggal bersamanya berjam-jam, menangis sejadi-jadinya. Setelahnya, mengikuti kata-kata nenek, aku masuk mencari uang itu. Ya Tuhan, aku terhenyak kaget saat kubuka dompet itu. Paling tidak ada $20.000 di sini. Bagaimana kakek nenekku bisa menabung uang sebanyak itu? Aku tahu mereka hemat, tapi ini terlalu banyak. Setelahnya, aku pindah ke Columbus untuk tinggal dengan anak perempuan kakekku, Bu Madison, dan putrinya Kelly. Jadi kalian bertanya-tanya apa yang kulakukan dengan uang itu ya kan? Nah, aku menyembunyikannya di sini, dalam celah yang ada di atap ini. Oh, ada yang datang. Kamarmu menjijikkan. Oh ya, Kelly dan aku akan keluar, jadi pastikan kau bersihkan semuanya sebelum kami kembali. Aku harap semuanya tanpa noda. Aku mengangguk lemah dan menyaksikannya terhuyung pergi. Ini bukan kejadian baru. Setiap hari mereka membuat rumah berantakan lalu memaksaku membersihkannya. Aku tahu, pada dasarnya aku seperti Cinderella di dunia nyata. Tapi, tak masalah, segera saat aku 18 tahun, toh aku akan tinggalkan tempat ini dan memulai kehidupanku dengan uangku sendiri. Esok paginya cuaca hujan, jadi aku berusaha jalan ke sekolah secepat mungkin. Saat tiba-tiba, Kelly berkendara melewatiku dan dengan sengaja ngebut lewat di kubangan besar ini. Lumpur terciprat ke seluruh tubuhku. Ya ampun, kenapa menyiksaku jadi hobi favoritnya? Kemejaku kotor, dan saat aku jalan menuju lokerku beberapa cewek menertawaiku. Salah satunya bahkan mencibir. Tampang kotor mungkin ngetren di desa, tapi di sini itu kelihatan tragis. Ya, aku di kota sudah selama hampir setahun, tapi tetap saja aku tak bisa berbaur.
Mungkin itu karena aku selalu pakai pakaian bekas yang sama dan pinjam semua buku-bukuku dari perpustakaan. Bu Madison menolak membelikanku apapun yang baru dan aku tak bisa gunakan uangku karena itu akan mencurigakan. Aku bahkan tak mampu untuk pergi piknik sekolah. Aku tak pernah sekalipun ikut. Kemudian selama istirahat, pengawas kelas, si Josie, mengumumkan ke semua orang kalau prom akan diadakan sebentar lagi dan dress code-nya formal. Sementara semua orang memekik dan bertepuk tangan kegirangan, kutundukkan kepalaku dan menghela napas. Aku tak punya apapun untuk dipakai ke pesta prom. Maya, mendengar namaku membuyarkanku dari lamunan dan menyadari itu Josie, dan berdiri di dekatnya adalah beberapa cewek ramah di kelas. Kau harus datang ke prom kali ini. Kumohon. Kau tak pernah ikut kami di acara lain sebelumnya. Jangan khawatir, kami akan membantumu tampil spektakuler. Aku tersenyum canggung dan menjawab, terima kasih teman-teman, aku tak bisa mengharapkan kalian melakukannya. Mereka semua bersikeras kalau aku sebaiknya pergi. Tapi aku bersikukuh kalau itu bukan minatku. Lalu datanglah Kelly yang jahat. Maya itu tak pantas untuk acara seperti ini. Beraninya dia mengatakan itu. Maksudku, hanya karena aku bukan putri manja bukan berarti aku tak pantas untuk datang. Jadi, aku menoleh ke Josie dan tersenyum. Sebenarnya, itu kedengaran menyenangkan, aku akan pergi ke pesta prom itu. Malam itu, saat makan malam, aku membahas pesta prom itu ke Bu Madison dan mengusulkan kalau itu bisa jadi hadiah sebagai imbalan telah melakukan semua pekerjaan rumah. Dengan dingin ia berkata, kau tinggal di bawah atap rumahku gratis. Dan sekarang kau berharap kulakukan pekerjaan rumah untukmu juga? Atau apa? Yang mulia? Kemudian dia menoleh ke Kelly, tersenyum dan berkata, sayang, sudahkah kau memutuskan gaun pesta prommu? Kemudian Kelly menunjukkan pada ibunya gaun-gaun cantik di ponselnya, sementara melempar senyum jahat padaku. Aku tak bisa duduk-duduk saja melihat wajah sok Kelly lebih lama lagi. Kali ini aku pastinya harus datang ke prom dan tampil lebih cantik darinya. Jadi, akhir pekan itu aku belanja ke toko loak dengan Josie. Dan setelah mencari-cari di puluhan toko, Josie mengangkat gaun biru yang sangat cantik ini. Terdapat robekan di sisi bawahnya, tetapi aku tahu aku bisa dengan mudah menjahitnya dan menjual lagi nantinya. Aku sudah lihat orang-orang melakukannya di YouTube. Malam sebelum pesta prom, Josie menata rambut dan make upku, lalu aku tampil dengan gaun itu. Aku merasa sebagai putri di dunia nyata, dan semua orang memandangiku dan memberiku pujian. Sementara Kelly berdiri di sana dengan tangannya yang terlipat dan tampang cemberut di wajahnya. Kemudian cowok yang bernama David ini jalan mendekatiku dan mulai bicara. Ternyata dia senior baru di sini. Semua cewek memperhatikannya, termasuk Kelly, yang jalan mendekat dan mencoba menawarinya minuman. Tapi dia mendiamkannya dan lanjut ngobrol denganku. Meninggalkannya berdiri di sana memendam amarah sebelum akhirnya bergegas keluar dari pesta prom itu. Kuhabiskan malam yang luar biasa dengan teman-teman baruku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati yang baik dan dengan senang berdendang sendiri. Tapi ini langsung berubah saat kulihat Kelly duduk di sana menungguku. Dasar pencuri, sekarang jangan bilang padaku baju mewah ini jatuh untukmu dari langit. Kelly membentakku. Aku bersikeras kalau aku tak mencuri apapun. Jadi dia menyeret Bu Madison ke ruang keluarga dan memintanya memeriksa apa ia kehilangan uang baru-baru ini. Awalnya Bu Madison berkata tidak tanpa pikir panjang, tapi saat dia membaca raut muka Kelly, dia mulai pura-pura komplain tentang beberapa ratus dolar yang hilang dari dompetnya. Dan dua orang itu mulai menerjangku. Sulit dipercaya. Aku lari ke kamarku dan berusaha hilangkan pikiran negatif itu dan mengingat lagi betapa senangnya aku berada di pesta prom tadi. Kemudian, seperti biasanya, kuperiksa tempat persembunyianku. Hah? Suara gaduh apa itu? Ku tengok ke depan tangga, tapi tak ada seorang pun di sana. Mungkin hanya rumah yang berderit atau apa. Hari berikutnya di sekolah sungguh luar biasa, karena banyak anak datang dan bicara denganku. Kemudian saat aku pulang, aku ke atas ke kamarku dan memeriksa uang tempat persembunyianku. Jantungku rasanya mau copot. Dompetnya sudah tak ada. Dengan panik aku mencarinya. Lalu aku ingat mendengar sesuatu kemarin malam, dan hanya ada 3 orang dari kami di rumah ini. Apa mungkin... Geram, aku lari ke ruang keluarga di mana Bu Madison dan Kelly sedang nonton TV. Aku berteriak ke mereka. Uangku, aku menginginkannya kembali sekarang juga. Dengan nada tak khawatir, Bu Madison menjawab. Uang apa? Kau ini ngomong apa? Oh, aku paham.
Jadi selama ini kau punya uang sendiri dan berusaha menyimpannya untuk dirimu sendiri? Dasar tak tahu terima kasih. Ibu membiarkanmu tinggal di sini meski kau sebenarnya bukan keluarga. Dan sekarang kau menuduh kami mencuri. Aku tahu mereka sudah mengambil uangku, tapi aku bisa apa soal itu? Aku tak punya pilihan lain kecuali kembali ke kamarku dan menangis sambil memandangi foto-fotoku dengan kakek nenekku. Hari berikutnya di sekolah, aku sedang tidak mood untuk belajar. Selama istirahat, aku hanya memandang keluar jendela dengan putus asa saat ku dengar suara orang batuk. Jadi aku mencari tahu dan melihat David di sana. Hei Maya, dia tersenyum padaku. Apa kau baik? Kau sepertinya sedang tak bersemangat. Aku baik-baik saja. Kukumpulkan barangku lalu pergi. Aku tahu dia hanya ingin bersikap baik, tapi aku sedang tidak ingin ngobrol ringan saat ini. Kemudian sepulang sekolah, Kelly menyuruhku membawa pulang ranselnya yang berat. Aku tak punya sisa tenaga untuk berdebat, jadi dengan enggan kulakukan pintanya. Itulah saat David mengendarai mobilnya di sampingku dan bertanya, "Hei, itu kelihatannya berat. Apa kau perlu tumpangan?" Aku mengangguk dan masuk ke mobilnya sambil memaksakan senyuman untuk berterima kasih padanya. Dia bertanya, "Maya, ada apa? Kau bisa bicara padaku. Aku ini pendengar yang baik, janji." Dia sangat baik dan aku langsung merasa aman berada di dekatnya. Kami ngobrol banyak dan mulai sering nongkrong bareng setelah itu. Kami jalan-jalan di taman dan makan siang bersama. Kudapati diriku makin dekat dengannya, tapi bukan seperti yang kalian pikir. Tidak, lebih seperti seorang kakak. Kemudian, beberapa minggu kemudian, saat Bu Madison menyuruhku membersihkan kekacauan di rumah akibat ulahnya lagi, kutemukan sesuatu di bawah tempat tidurnya. Dompet tua yang ditinggalkan nenek untukku. Dan semua uangnya sudah tak ada. Aku bergegas turun ke bawah dan membanting dompet itu ke meja dapur. Tapi Bu Madison mengangkat bahu. Itu kan dompet ibuku. Jadi, uang itu milikku. Kau jelas mencurinya dari orang tuaku yang tua dan malang. Kelly mendukung ibunya dengan nada suaranya yang menyebalkan. Wah, betapa rendahnya dirimu harus menipu wanita tua yang sakit untuk memberikan tabungan hidupnya padamu. Nenek meninggalkannya untukku, bukan kalian. Kalian berdua monster. Aku berteriak ke mereka, mengambil dompet itu dan pergi ke atas ke kamarku. Aku mulai berkemas dan akan meninggalkan tempat ini sekali dan selamanya. Hanya saja, saat ku coba membuka pintu, aku tak bisa membukanya. Ya Tuhan, mereka mengurungku. Parahnya, selama drama itu aku meninggalkan ponselku di bawah, jadi aku bahkan tak bisa menelpon David untuk meminta bantuan. Hari berikutnya, Bu Madison membiarkanku keluar. Tapi dengan syarat kulakukan semua pekerjaan rumah. Dan mulai saat ini, aku tak diizinkan pergi sekolah atau semacamnya. Dan jika aku melanggar peraturan ini, dia memastikan aku akan mendapat masalah karena mencuri uang. Jadi, itulah yang terjadi. Aku tak punya pilihan. Mereka mengikatku. Suatu siang, aku sedang di luar menyirami tanaman. Saat Bu Madison berteriak dari ruang keluarga. Tidak, bukan yang mawar. Sirami yang ada di sana. Dasar anak tak berguna. Kemudian tiba-tiba kurasakan seseorang menarik lenganku. Itu David. Dia cemas karena aku absen jadi dia datang memeriksaku. Maya, ada seseorang yang aku ingin kau menemuinya. Kemudian dia memberi tanda padaku untuk mengikutinya. Aku tak tahu kemana David membawaku. Tapi apapun akan jadi opsi yang lebih baik daripada mendengar lebih lama ocehan Bu Madison. Jadi aku masuk ke mobilnya. Dia membawaku ke rumahnya. Dan ada pria ini di rumah itu. Kurasa itu ayah David. Tapi kemudian dengan mata berkaca-kaca, pria itu berseru. Maya, ini kau, putriku. Kau akhirnya pulang. Hah? Apa? Jadi, setelah aku duduk dan meneguk air untuk menyiapkan diri atas apapun yang akan terjadi, mereka berdua memberitahuku bagaimana di saat aku bayi, ibuku sakit lalu meninggal. Ayahku susah payah merawatku dan kakakku, jadi ia memberikanku kepada seorang pendeta. Akhirnya, ayah berhasil membalikkan nasibnya dan mengetahui aku sudah diadopsi oleh pasangan lansia. Ia mulai mengirim uang pada mereka untuk membantu mereka membesarkanku. Kemudian, saat ia datang untuk mencariku, aku sudah tak ada di sana. Ia akhirnya tahu aku tinggal dengan anak perempuan dari pasangan lansia di Columbus. Jadi, ia pindah ke kota ini dengan harapan menemukanku. Sebuah kebetulan, akhirnya David masuk ke sekolah yang sama denganku. David mengatakan kalau pertama kalinya dia melihatku, dia langsung merasakan ikatan yang aneh. Dan betapa luar biasa, firasatnya ternyata benar. Karena segera semua jadi jelas kalau aku ini saudara perempuannya yang hilang. Wah,
Ini begitu sulit untuk dipahami, tapi ini merupakan berita yang sangat luar biasa. Aku meninggalkan rumah Bu Madison setelah itu, tentu saja, lalu pindah dengan ayah dan kakakku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku kehilangan kakek nenekku, diriku merasa benar-benar bahagia lagi. Sekarang, kalian mungkin bertanya-tanya, apa kabarnya Bu Madison dan Kelly? Nah, aku jalan lewat rumah mereka beberapa hari lalu dan melihat tanda dijual di halamannya. Ternyata, Bu Madison suka menghambur-hamburkan uangnya. Dan sekarang terbelit hutang, jadi ia terpaksa menjual rumah itu. Aku tak mau menertawai itu atau apa, tapi kurasa itu karma untuk mereka. Siapa yang letakkan buku-buku itu di rak atas? Dan kenapa bajuku di lemari ditata ulang? Serius, dia masuk ke kamarku dan mengatur kembali barang-barangku? Sulit dipercaya. Avery, makan malam siap. Oke ayah, tunggu sebentar. Ayahku kembali berteriak. Apa yang membuatmu lama sekali? Ayo turun sekarang, makan malamnya makin dingin. Oke, aku datang. Saat jalan masuk ke dapur, aku menatapnya dengan kesal. Kau sedang apa? Kau kan tahu makan malam selalu jam 6. Ya, itu karena dia masuk ke kamarku dan menata ulang semuanya. Seolah badai Katrina mampir ke kamarku. Aku harus menempatkan semua kembali seperti semula. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku bersikap begini terhadap ibuku. Nah, pertama, dia bukan ibuku. Dia ibu tiriku. Dan yang kedua, aku tak tahan dengannya. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku 15 tahun. Dan hanya dalam waktu 6 bulan, ayahku mulai pacaran dengan Rose. Kesan pertamaku tak begitu baik. Maksudku, lihatlah dia. Oke, dia cukup cantik. Tapi gayanya tak cocok dengan umurnya. Gayanya itu lebih seperti rocker wannabe. Tak bohong, aku serius. Dia bahkan punya tank top bertuliskan, aku ibu-ibu rocker. Ibuku yang asli benar-benar kebalikan dari Rose. Ibu terlihat sebagaimana seorang ibu seharusnya, dengan bajunya yang elegan dan sikap yang sopan. Dan seperti itu pula bagaimana ia membesarkanku. Lalu ada perbedaan usia. Rose usianya 10 tahun lebih muda dari ayah. Mencurigakan. Bagaimana kalau dia hanya mengincar uangnya? Kupikir mereka tak akan langgeng. Namun 1 tahun kemudian mereka mengumumkan kalau mereka akan menikah. Jadi, ya, kalian bisa tahu dari mana rasa benciku ini berasal. Cukup menceritakan ke kalian tentang keluargaku. Mari kembali ke makan malam yang membosankan. Ayahku dengan lembut hanya berkata, Rose hanya membantumu. Dia tak bermaksud begitu. Sekarang ayo makan. Ini baunya sedap sekali sayang. Terserah. Aku memutar mata dan duduk di meja makan. Aku melihat ke bawah dan tak percaya apa yang kulihat. Itu bayam dan sosis lasanya. Masakan khas ibuku. Beraninya Rose menirunya. Pertama, dia menata ulang ruanganku dan sekarang dia ingin menggantikan ibuku. Dasar ibu tiri jahat di dunia nyata. Tak mungkin aku akan makan itu. Jadi aku berdiri mengatakan aku tak lapar dan mulai beranjak pergi. Ayah menghentikanku dan hendak membentakku, tapi Rose menghentikannya. Terserah, aku tetap lari ke atas dan membanting pintu. Besoknya saat aku pulang dari sekolah, kulihat Rose mengundang beberapa teman untuk minum dan makan pizza di ruang tamu. Lihat mereka. Mereka terlihat seolah mereka sedang rapat band. Normalnya wanita seumuran mereka mengadakan pesta teh, bukan festival makanan cepat saji. Hei, Avery. Rose menyapaku. Aku mengacuhkannya dan pergi ke atas. Tapi tiba-tiba, ku dengar salah satu temannya berkata, dasar anak keras kepala. Apa dia tak punya sopan santun? Kalau aku jadi kamu, akan kutunjukkan ke anak itu siapa bosnya di sini. Yesus, temannya sama jahat sepertinya. Biarlah, aku tak peduli apa yang mereka katakan. Tapi kemudian Rose menjawab, hei, jangan ngomongin dia seperti itu. Avery gadis yang manis. Dia baru mengalami banyak hal dalam 2 tahun terakhir. Setiap anak akan berperilaku sama setelah orang tua mereka bercerai, ya kan? Dia cuma butuh sedikit waktu untuk penyesuaian. Oh, wow. Aku tak mengira kata-kata itu keluar dari Rose. Dia sebenarnya membelaku? Mungkin saja aku salah menilainya. Mungkin sebaiknya aku coba dan memberinya kesempatan yang lebih adil. Jadi, sore itu saat kulihat dia sedang nonton film, aku mendekat dengan semangkuk besar berondong dan bertanya apa aku bisa nonton bersamanya. Rose terlihat kaget seperti lihat hantu atau semacamnya. Lalu dia tersenyum lebar dan berkata, tentu, aku akan senang sekali. Aku duduk di sebelahnya dan kami nonton Mad Max bersama. Oh, wah.
Banyak kekerasan dan karakter yang berwajah aneh. Biasanya aku tak nonton film jenis ini. Aku lebih ke cewek penyuka komedi romantis. Tapi film itu sangat, menarik. Kami bicara saat itu, dan harus kukatakan Rose itu sebenarnya cukup keren. Kami berdua sedang tertawa saat ku dengar seseorang batuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat ibu berdiri di sana, berwajah cemberut. Avery, kenapa kau tak menjawab telepon dan pesan-pesanku? Oh, aku belum perkenalkan ibuku ke kalian. Ini adalah ibuku yang cantik, Melanie. Dia wanita yang baik, lembut, dan elegan, dan juga agak disiplin. Tapi itu tak apa, aku masih sangat menyayangi ibuku. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Aku menelponmu puluhan kali, tapi kau tak jawab. Jelas, kau sedang sibuk. Aku cemas, jadi aku mampir untuk memeriksamu. Oh, maaf Bu, aku dan Rose bersenang-senang sampai aku tak perhatikan ponselku. Ibuku mengernyitkan alis dan bertanya, apa kita jadi belanja besok? Kau perlu baju baru untuk kontes debat, ya kan? Ya, tentu. Akan kutemui ibu di mall sepulang sekolah. Oh, kalian berdua akan belanja? Itu asik. Boleh aku ikut? Pada saat itu aku berpikir, ini ide yang bagus. Maksudku, sejauh ini mereka tampak rukun. Tapi yang tak kutahu adalah, perang antara ibu dan ibu tiriku baru saja dimulai. Rose tersenyum dengan penuh semangat. Sementara di satu sisi ibuku terlihat tak begitu bersemangat. Mungkin ia masih marah karena aku melewatkan teleponnya. Jadi keesokan harinya sepulang sekolah, aku keluar dan melihat ibu berdiri di samping mobilnya. Oh, apa ibu menungguku? Aku hendak berjalan mendekatinya saat tiba-tiba kuperhatikan ibu menatap tak suka ke seseorang. Ya Tuhan, Rose sedang menunggu di sisi lain jalan itu. Dengan cepat aku melompat di balik semak-semak untuk sembunyi dari mereka. Jangan bilang padaku keduanya sedang menjemputku. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu ibu. Tak mungkin aku memilih di antara mereka. Jadi kukatakan padanya aku sudah dalam perjalanan menuju mall. Sekarang mari kita bahas soal jalan-jalan seru keluarga kami di mall. Itu bencana. Ibu dan Rose punya gaya yang sangat berbeda, jelas saja. Jadi, ibuku memilih rompi hitam yang elegan untukku. Tapi Rose mengira aku terlihat seperti Ruth Bader Ginsburg. Tak bermaksud menyinggung. Beliau itu keren sekali membawa keadilan untuk para wanita. Tapi, Rose, ada benarnya. Baju itu tak cocok untukku. Kemudian Rose memilih gaun merah untukku. Tapi, ya ampun, gaunnya itu terbuka. Mereka terus-terusan menyeretku dari satu toko ke yang lainnya, seolah sedang main tarik tambang. Dan aku ini tali tambangnya. Aku tak tahan lagi. Karena itu, aku pilih saja sembarang baju, supaya mereka berhenti melempari pakaian di wajahku. Di perjalanan keluar dari mall, kami melewati toko tindik. Sudah lama aku ingin tindik helix di bagian atas daun telingaku. Itu terlihat sangat keren. Aku bertanya pada ibu, tapi dia menolaknya mentah-mentah. Kata ibu, itu akan membuatmu terlihat seperti pemberontak. Ibu masih tetap tegas seperti biasa. Omong kosong. Rose mendengus. Melanie, Avery sudah cukup dewasa untuk membuat keputusannya sendiri. Jika dia ingin tindik, biarkan saja dia. Lalu ia menoleh padaku dan berkata, ayo, ku antar masuk ke dalam. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Aku melirik ke ibu, dan ia terlihat seperti akan meledak karena amarah. Tapi Rose ada benarnya. Demi apapun, aku sudah 16 tahun. Setelah 15 menit, aku dan Rose keluar. Oh, syukurlah. Apakah mempertimbangkan kembali menindik telingamu? Oh ya, kata Rose, tindik hidung itu lebih pantas untukku. Apa? Mungkin tindik hidung bukanlah ide yang bagus, karena ketegangan di antara mereka sudah jadi bencana besar sekarang. Aku perlu cara mengakurkan mereka. Jadi, ku dapat ide yang cemerlang. Aku menyusun liburan di Brazil untuk kami semua. Aku punya seorang teman di sana, Pedro. Dia siswa pertukaran di sekolahku, jadi dia bisa mengajak kami berkeliling. Ayah terlibat pada rencana ini. Di menit akhir, ayah pura-pura sedang sibuk dan batal ikut. Sempurna. Sekarang Rose dan ibu punya banyak waktu untuk mendekatkan hubungan. Segera saat kami jalan ke lobi hotel, mereka mulai bertengkar siapa yang sekamar denganku. Ada apa dengan mereka? Kami baru saja mendarat di Brazil. Jadi ku ambil kunci dari resepsionis dan mengatakan pada mereka untuk berbagi. Karena aku akan sekamar sendiri. Kemudian di malam harinya, setelah kami semua istirahat, aku menunggu mereka di lobi. Ya ampun, apa yang membuat mereka lama sekali?
Tiba-tiba kulihat dua wanita berjalan mendekat dan saling dorong satu sama lain. Ya Tuhan, itu Ros dan ibu. Aku berusaha tetap tenang dan berkata, Yesus, bisakah kalian berdua berhenti bertingkah seperti anak TK? Ibu mencibir. Begini, Ros ini menghabiskan waktu 45 menit untuk mandi, sementara aku perlu pakai kamar mandinya. Kau tahu betapa sensitifnya perutku. Ros memutar matanya. Itu karena aku punya ritual perawatan kecantikan ketat untuk dilakukan. Paling tidak kau bisa tidur. Aku tidak bisa, terima kasih atas dengkuranmu yang seperti bulldozer. Aku jelas tak begitu. Lalu mereka mulai saling tatap seperti dua petarung UFC. Aku berteriak, sudah hentikan, dengarkan. Aku baru saja membuat reservasi untuk kalian berdua agar saling mengenal satu sama lain. Aku ada rencana dengan Pedro, jadi akan kususul kalian nanti. Mereka hendak menolak. Tapi aku menatap mereka dengan tajam. Ya, paling tidak kau akan bersenang-senang. Kalian berdua sebaiknya ke bar. Tak ada yang mengalahkan bar Brazil. Tidak boleh minum dan kembali jam 10, paling lambat. Ya, aku tahu. Selamat bersenang-senang. Aku melambai pada mereka dan meninggalkan hotel. Keesokan paginya kulihat mereka saling bicara. Benar-benar bicara, bukan bertengkar. Jadi aku berjalan menghampiri mereka dan bertanya, Nah, bagaimana makan malamnya? Kemudian mereka cerita padaku makan malamnya berjalan sangat baik. Mereka berhasil mengesampingkan perbedaan mereka dan jadi akur. Berhasil, hahaha. Jadi sekarang bisa kunikmati sisa perjalanan. Setelah sarapan, Pedro datang mengajak kami trip hiking di hutan. Sungguh luar biasa. Udaranya segar, burung-burung yang berkicau. Ya, mungkin demikian kecuali hawa panas dan nyamuk-nyamuknya. Pedro ingin mengajak kami ke lokasi yang katanya sempurna untuk melihat matahari terbenam. Keren. Awalnya semua berjalan dengan baik. Tapi kemudian saat Ros menghindari sebuah ranting pohon, tak sengaja mengenai ibuku. Ya Tuhan, kau sengaja mengenaiku ya kan? Apa? Itu tak masuk akal. Aku cuma menghindari ranting itu. Oh, kumohon, yang benar saja. Apa menurutmu aku bohong? Hei semuanya, hentikan. Ayo bersikap lebih pengertian dan bicarakan bersama. Seperti yang kalian lakukan kemarin malam, oke? Itulah saat aku tahu kalau mereka hanya pura-pura berteman supaya aku tak rencanakan lagi makan malam untuk mereka. Ya Tuhanku, tak bisa dipercaya. Setelah sandiwara pertemanan mereka terungkap, mereka mulai hiking cepat, seolah mereka sedang berkompetisi atau semacamnya. Tapi, ya, baru 15 menit saja mereka kelelahan dan bahkan tak bisa berdiri tegak lagi. Aku mulai berteriak ke mereka. Ini hebat sekali. Perseteruan bodoh kalian merusak liburanku. Kemudian aku berjalan pergi menghindari mereka, tapi tentu saja tak terlalu jauh. Saat aku berjalan, aku berusaha memikirkan rencana lain untuk mendekatkan mereka. Kemudian aku sadar aku sudah berjalan terlalu jauh dari kelompok. Oke, Avery, jangan panik. Pedro sudah memberiku map hutan. Aku hanya perlu menuju tanda X itu. Itu kedengarannya mudah. Percayalah, itu tak mudah. Aku berjalan berjam-jam dan masih tak bisa menemukan titik itu. Oh tidak, hari semakin gelap dan aku sangat kelelahan. Aku duduk di tanah dan tak bisa menahan tangisku. Aku hampir saja kehilangan harapan saat tiba-tiba ku dengar suara Ros dan ibuku. Oh hebat, aku tersesat dan masih bisa mendengar mereka bertengkar di kepalaku. Aku pasti kehilangan akal sehatku. Tapi tunggu, tiba-tiba mereka muncul dari belakang pepohonan. Itu sungguhan mereka. Aku tak percaya ini. Aku berlari ke dekapan mereka dan memeluk mereka sangat erat, lalu menangis seperti bayi. Sebelum kami pergi ke bandara untuk pulang ke rumah, Pedro datang berpamitan. Terima kasih atas perjalanan hikingnya dan juga untuk menjalankan rencanaku. Tak masalah, rencanamu benar-benar gila tapi itu sungguh berhasil. Setelah kau menghilang, mereka benar-benar bekerja sama untuk menemukanmu. Mereka saling bantu satu sama lain saat yang satu tersandung atau kecapean, dan terus saling memotivasi. Pedro nyengir padaku, lalu melanjutkan. Aku juga panik saat tak melihatmu di titik pertemuan kita. Untung, aku masih bisa menemukanmu. Oh iya, aku lupa menyebutkan kalau pura-pura tersesat adalah bagian dari rencana. Tapi yang tak kuharapkan adalah aku tersesat sungguhan. Syukurlah ada Pedro. Dan kalian tahu tidak? Setelah insiden itu, Ibu dan Ros jadi dekat. Sebenarnya agak terlalu dekat menurutku. Kadang mereka bahkan pergi keluar tanpaku. Kalian percaya itu? Ternyata,
Meskipun mereka memiliki dua kepribadian dan gaya yang sangat berbeda, mereka masih punya satu kesamaan. Mereka berdua menyayangiku. Kenapa kita harus belajar logaritma? Apa itu akan membantu kita dalam perdagangan saham? Tentu tidak. Kenapa tiba-tiba menciptakan X lalu memaksa kami untuk mencarinya? Dan kenapa aku harus membuktikan kalau itu adalah segitiga sama kaki? Aku bisa lihat itu dengan jelas. Duh. Lalu kuterima lagi sebuah pesan mengatakan, kalian berdua ngomong apa? Baru kusadari ada anak lain yang menyadapnya. Jadi dengan mata masih terpaku pada permainan Candy Crush level 3692, aku coreti lagi. Jangan ikut campur urusanku. Lalu kemudian menyerahkan lembar kerja tanpa melihat. Ahem, tapi urusanmu itu ada di kelasku. Pelan-pelan aku mendongak dan melihat kalau itu adalah guruku. Sial, ketahuan lagi. Melihat ke samping, kulihat Brad dengan wajah bersalahnya. Harusnya dia lebih berhati-hati. Oke, kamu dan kamu keluar. Kalian pasti penasaran bagaimana aku bisa jago sekali berpose seperti ini. Nah, itu karena sudah kulakukan ribuan kali. Dan wanita serius di sebelah sana itu adalah Bu Megan, guru matematikaku. Aku bersumpah dia benar-benar dendam denganku. Oke, biar ku beritahu kalian ceritanya. Di sewaktu-waktu ada seorang gadis yang karena kecelakaan tak terduga dengan bak sampah dan papan skate yang salah posisi, akhirnya dia sedikit saja datang terlambat untuk ujiannya. Tapi gurunya menolak mengizinkannya masuk dan juga membuatnya gagal. Ya, gadis itu aku, Lexi. Karena itu, sejak saat itu seterusnya, dia jadi musuh bebuyutanku. Jadi selama penjelasannya yang membosankan, kulemparkan pesawat kertas ke papan yang berisi, Bu, kau salah mengeja aritmatik. Kurasa mengeja itu agak sulit untuk orang yang ahli angka sepertimu. Tak apa kok. Jelas komentarku menyinggungnya, karena di kelas yang sama itu dia memilihku untuk membuat grafik fungsi. Mudah sekali. Jadi ku buat mahakarya yang membuatnya memutar mata, dan seluruh kelas menganggapnya lucu sekali. Dan seperti yang kukira, dia memberiku ceramah panjang soal kelakuanku yang kekanakan dan bahkan mengancam akan menelpon orang tuaku. Ya, semoga sukses dengan itu. Karena selain yang berkaitan bisnis, orang tuaku praktis tak mungkin bisa dihubungi. Lagi pula, aku hanya bercanda. Bu Megan harusnya lebih ceria. Jadi, diam-diam kutempelkan kertas tertulis peluk gratis di punggungnya. Aku sembunyi di balik pohon dan melihat semua orang mengelilinginya. Dia terlihat sangat kebingungan saat dia berusaha melalui mereka tanpa mengetahui apa yang terjadi. Hari-hari yang menyenangkan seperti dulu. Tiba-tiba, Brad menepuk pundakku dan memberitahuku 30 menit berlalu. Dan kami harus kembali ke kelas. Pantatku bahkan belum menyentuh kursi saat ku dengar suara yang menggurui. Tak seharusnya kau bersikap seperti itu. Itu si Faye, kesayangan guru dan cewek caper. Setiap kali ada guru memberi pertanyaan, dia mengacungkan tangan ke atas dan memekik. Saya. Bu Megan menyukainya hanya karena dia selalu tertawa pada leluconnya yang membosankan. Ya memang, mungkin aku tak punya bukti, tapi menurut pengalamanku, Faye jelas tak selugu kelihatannya. Jangan katakan aku ini iri, karena 100% tidak. Kalian mungkin pikir aku benci sekolah, tapi sekolah tetap jauh lebih baik daripada rumahku. Paling tidak sekolah bisa jadi menyenangkan, sementara kehidupan rumahku terdiri dari ibu dan ayah yang terkurung di kantor mereka 24/7. Aku tak ingat kapan terakhir kali salah satu dari mereka masak makan malam. Jadi pesan makanan saja. Jadi, kukirim pesan ke Ben, pacarku yang super seksi. Dia belajar di Perancis dan dia kembali hari ini. Aku sangat merindukannya. Tapi sayangnya, aku tak bisa menjemputnya di bandara karena tentu saja sekolah. Dan malam ini dia ada pesta keluarga. Tapi kami akan bertemu besok. Yeay! Biarkan aku melihat wajahmu, manis aku merindukanmu. Kau tahu tidak, hari ini guru itu memberiku hukuman lagi. Yang benar saja, dia berurusan dengan orang yang salah ya kan? Pastinya, aku akan membalasnya besok. Dia sebaiknya berhati-hati.
Oke, tapi jangan sampai dihukum setelah sekolah karena aku ingin bertemu denganmu. Kau tahu, ibuku juga guru, tapi dia tak separah itu. Oh, ngomong-ngomong, dia di sini. Mau menyapanya? Ya, tentu. Ben, aku selalu emosi kapanpun aku memikirkan si Meg. Sebelum aku punya kesempatan menyelesaikan kata-kataku, seseorang muncul di layar. Bu Megan? Lexi? OMG! Kami berdua saling menatap dengan mulut ternganga, seolah layarnya terhenti. Beneran. Kemudian saat kukira tak ada yang lebih buruk lagi, tiba-tiba suara yang tak asing memecah keheningan. Oh, Bennett punya pacar? Biar kulihat dia. Hah? Itu? Faye! Oh, nasib. Ini terlalu berat untuk kucerna. Dua musuhku ada di satu frame yang sama. Terkejut, ku akhiri panggilan. Tepat setelahnya ku terima pesan dari Ben mengatakan, "Jangan khawatir, ibuku terlihat sangat serius tapi dia baik. Dan cewek ini si Faye adalah tetanggaku. Kami sudah saling kenal sejak masih kanak-kanak dan dia orangnya keren. Ini sungguh gila." Sekarang aku harus menghadapi mereka berdua. Tahu kalau mereka berhubungan dengan pacarku. Oh, masa depanku suram bagaikan malam. Dan ya, ini adalah awal dari serial yang demikian judulnya. Hidup bersama calon ibu mertua dan sahabat cewek pacarku yang menyebalkan. Dan sejak itu, keadaan di sekolah jadi aneh. Untuk acara Halloween di kelas kami yang bertema Toy Story, Bu Megan bertugas membagi peran. Faye adalah Bu Pip, dan dia dapat kostum yang sangat cantik. Sementara aku terjebak menjadi Mrs. Potato Head. Kostumku sangat payah, dan satu dari mata palsuku terus saja lepas. Itu sangat memalukan, tapi aku tak bisa berkata apapun. Aku tak mau mengacau lagi dengannya, karena aku masih ingin bersama dengan anaknya. Parahnya, kelas matematika jadi tes ketahanan. Aku sangat muak dibandingkan dengan si teladan Faye. Lexi, jika kau habiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktumu memoles kuku, kau akan jadi murid juara seperti Faye. Faye menangkap apa yang sedang terjadi dan juga mulai memainkan trik terhadapku. Suatu kali di kelas saat aku melamun dan Bu Megan sedang mengoreksi PR, aku mendengar. Simbol ini menunjukkan kalau A tidak sama dengan B. Faye lalu berbalik dan berbisik. Sama sepertimu, kau tak sebanding denganku. Dan kau juga tak layak untuk benoidku. Apa? Ben itu punyaku, bukan punyanya. Kugertakkan gigiku dan hendak mengatakan sesuatu. Saat anak manja itu pura-pura menangis. Mengatakan kalau aku mengganggunya. Keluar! Bu Megan mendatangi kami dengan mata menyala. Kami berjalan keluar ketika dengan nada simpatik dia menambahkan, Faye, kau tetap di sini. Aku kembali ke pose meditasiku, tapi aku tak bisa menghempaskan kemarahanku. Betapa tak adil. Kemudian saat makan siang, Faye jalan menghampiriku dengan segelas cola, berkata kalau itu tawarannya untuk berdamai, dan dia minta maaf atas sebelumnya. Ini membingungkan, tapi ya, sudahlah. Aku mengambilnya dan hendak menyesapnya saat Brad bergegas datang melambaikan tangannya. Lexi, stop! Kulihat Faye meletakkan saus kecap di dalamnya. Beberapa detik aku hampir saja membentaknya saat Bu Megan muncul. Aku tersenyum congkak membayangkan Faye akhirnya dapat masalah. Tapi yang mengejutkan, Bu Megan mencicipi minuman itu dan berusaha berwajah netral saat dia menjawab, tak ada yang salah dengan ini. Sungguh? Mereka sejauh itu menutupi satu sama lain? Terserahlah, aku ada kencan dengan Ben malam ini untuk kupersiapkan. Malam itu sesuai rencana, aku datang ke rumah Ben dengan tanaman pot yang agak layu untuk Bu Megan. Aku cukup bersemangat akhirnya akan makan masakan. Hanya saat aku masuk dapur, aku tak bisa mencium bau masakan. Bu Megan muncul dan menggosok kedua tangannya berkata, Lexi, kau tak keberatan memasak ya kan? Ini minggu yang panjang untuk menggambar banyak diagram. Tanganku agak sakit. Melihat situasi ini, Ben langsung datang untuk membantu. Tapi ibunya mengingatkannya kalau dia sudah janji akan memperbaiki pipa atau semacamnya. Jujur saja, aku tak pernah menyentuh wajan penggorengan sebelumnya. Tapi menurutku, seberapa sulit itu? Ku buat pancake, meskipun itu tak cukup cocok untuk makan malam. Tapi aku sudah melihatnya di 5 Minute Craft dan itu mudah dibuat. Hanya saja, tak berjalan sesuai rencana. Di situasi seperti ini, penting untuk tidak panik.
Tapi, iya, aku panik. Aku butuh rencana B. Segera. Dengan tergesa, kulemparkan semua bukti pancake gagal itu dan memesan makanan secara online. Lagi pula, berkat orang tuaku yang gila kerja, ini adalah keahlianku. Kuinstruksikan ke pengantarnya untuk datang ke pintu belakang supaya Ben dan Bu Megan tak tahu. Sesuai harapan, di gigitan pertama, Ben dan ibu mertuaku memujiku bertubi-tubi makananku. Dan Ben bahkan bercanda kalau aku sebaiknya ikut MasterChef musim berikutnya. Yo, aku akan menilai ini restoran bintang 5 pastinya. Bu Megan tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Jadi kusuruh Ben turun mengambilnya. Ibunya hanya menunduk dan berbisik dengan sinis. Aku sering memesan di Sydney juga. Saus mereka sangat lezat. Oh, ketahuan. Kemudian, di pertengahan malam, pria ini muncul dan minta maaf karena terlambat. Ternyata, dia Jules, ayah Faye. Tapi Faye tak ikut karena sedang keluar bersama temannya. Senangnya, kulihat Bu Megan dan dirinya tak sengaja menyentuh kotak tisu bersamaan. Dan kemudian, tersipu? Hah? Oh, aku paham. Bu Megan menyukainya. Sekarang ini masuk akal kenapa dia selalu membela Faye. Apa Anda pernah berpikir untuk menikah lagi? Aku bertanya pada Jules dengan lugu. Melihat pandangan mataku yang menunggu, begitu juga Bu Megan, dengan ragu dijawabnya. Kurasa Faye takkan suka itu. Bu Megan murung menatap ke arah lantai. Oke, jadi sebenarnya aku agak kasihan padanya. Lagi pula, menjodohkan orang selalu jadi hobiku. Jadi kuputuskan untuk membantunya. Aku tahu kalau Faye ada di pesta hari Sabtu malam. Jadi menurutku ini kesempatan bagus untuk jadi mak comblang. Ku beritahu Bu Megan Jules ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi temui dia di restoran The Golden Reef jam 7 malam. Kemudian ku beritahu Jules yang sama. Aku berdiri di balik tiang dan melihat mereka berbagi makanan pembuka. Dan kemudian saling melirik dengan mata berbinar. Kemudian Jules meraih lalu memegang tangan Bu Megan. Mereka berdua saling menatap penuh hasrat dan Faye tiba-tiba merangsek masuk entah dari mana dan dengan marah membanting tasnya di meja. Jadi begini, guruku dan ayahku? Sungguh? Faye, kenapa kau di sini? Jules terbata-bata. Tak seorang pun yang bisa menggantikan ibuku. Kemudian dia berpaling ke Bu Megan yang kebingungan. Ternyata Anda hanya baik padaku untuk mendapatkan ayahku. Anda ini palsu, menjauhlah dari kami. Bu Megan menutupi wajahnya dengan tangan, kemudian segera pergi. Ya ampun, Faye sangat brutal. Dan betapapun menjengkelkannya Bu Megan, dia tak pantas diperlakukan seperti itu. Kau! Faye berteriak. Oh, pandangannya jelas ke arahku. Ternyata kau biang di balik semua ini. Menjauhlah dari urusan keluargaku dan mulai pedulikan keluargamu sendiri. Kurasa ini jadinya kurangnya perhatian orang tua ke anak. Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Kalimat itu seharusnya membuatku marah. Tapi entah kenapa, aku hanya merasa sedih dan sangat merasa bersalah. Jadi, hal pertama yang kulakukan di sekolah esoknya, kutelan egoku dan pergi ke kelas Bu Megan, di mana dia tampak terhanyut dalam pikirannya sambil memeriksa PR. Aku terbatuk untuk jernihkan tenggorokan lalu berkata, Bu, saya minta maaf. Jujur saya berusaha untuk membantu, tapi sekarang saya sadar. Seharusnya saya mengurusi urusan saya sendiri. Saya juga minta maaf karena sudah nakal di kelas Anda. Dia hanya diam awalnya, lalu menjawab, tak apa, karena aku sudah sadar kalau kamu dan aku tak jauh berbeda. Kita berdua mendapat rintangan dalam menemukan cinta. Kurasa sangat tak mudah mendapat persetujuan dari keluarga pasanganmu ya. Dia tersenyum dan dengan lembut membelai rambutku sebelum melanjutkan. Kamu ini anak yang pintar dan juga baik. Aku selalu tahu kamu bisa lebih baik lagi di kelas. Itu pasti karena aku terlalu keras padamu. Aku juga minta maaf. Aku balas tersenyum padanya. Dan di saat itu, kurasa semua konflik kami sebelumnya luruh. Dan kusadari kalau aku tak seharusnya mengabaikan studiku. Sebaliknya, seharusnya aku kerja keras untuk jadi versi terbaik dari diriku. Jadi, dengan banyak kerja keras, aku beranjak dari peringkat terakhir di kelas menuju posisi tertinggi. Bahkan mengalahkan Faye. Hah! Ngomong-ngomong soal Faye, dia masih mengabaikanku dan juga Bu Megan. Dan tak pernah mengangkat tangan di kelas lagi. Tapi kemudian peristiwa kobaran pelangi di lab kimia mengubah segalanya. Semuanya lari keluar dari sana saat gorden terbakar, kecuali Faye yang ketakutan.
Untungnya, Bu Megan bergegas masuk untuk menyelamatkannya tepat waktu dan menyelimuti Faye dengan jaketnya sambil menuntunnya ke tempat aman. Setelahnya, Faye menyadari kalau Bu Megan adalah orang yang baik, yang peduli baik dengan dirinya maupun Jules. Jadi, dengan mata yang kabur, Faye sesegukan. Terima kasih banyak dan maafkan aku. Aku terlalu kekanakan. Tolong maafkan aku. Beberapa bulan kemudian. Jadi, ya, kalian lihat, rencana Mak Comblangku berhasil. Dan sekarang aku punya keluarga kedua yang besar sekali. Tapi kalian tahu hal terbaiknya? Yaitu, aku tak perlu lagi harus pesan makanan online. Karena aku akan berada di sini dan ibu mertuaku akan memasak untukku. Aku tak percaya kini sudah setahun semenjak Gerald meninggal. Aku tahu ini berat. Tapi di sisi lain, paling tidak kau masih punya 2 putrimu yang luar biasa. Terima kasih. Ia tersenyum. Kemudian ia mengusap kepala Jamie. Aku bangga sekali dengan yang satu ini. Ya. Jamie itu cantik, Jamie feminin, Jamie menggemaskan. Dan aku cuma anak lainnya. Aku memperhatikan saat ketiganya bersantai di teras, menertawakan hal-hal konyol dan menikmati limun mereka. Sementara aku berjibaku dengan pemotong rumput bodoh ini. Mereka bahkan tak memperhatikan aku. Dengan segera ku selesaikan, lalu ku ambil papan skateku dan segera keluar dari sana. Charlotte, berhenti di sana. Dan kau pikir kau akan kemana tanpa seizinku? Main skateboard. Aku menggerutu lalu pergi. Terserahlah, toh ibuku tak peduli. Dia hanya ingin membuatku tertekan. Tak seperti ini dulu saat aku masih ada ayah di sisiku. Seperti yang kalian lihat, aku bukan cewek feminin. Semua manicure dan make up itu menurutku omong kosong. Tapi bagi kembaranku yang tak identik, si Jamie itu kehidupannya. Dia selalu bangun lebih pagi supaya punya lebih banyak waktu untuk menata rambutnya, memakai make up, dan memilih pakaian hariannya. Lalu yang dia lakukan di sekolah hanyalah duduk-duduk bersama Barbie lainnya dan menertawakan semua hal. Tapi sepertinya itulah tipe perempuan lebih disukai ibu, karena jelas sekali kalau Jamie itu favoritnya. Selalu aku yang harus lakukan semua pekerjaan rumah, agar Jamie bisa duduk di sana sambil main ponselnya. Suatu kali saat aku sedang mencuci piring, ku dengar ada jeritan yang memekakkan telinga. Tidak, saudaraku tidak sedang terbunuh. Ternyata ada laba-laba merayap menyeberangi lantai. Itu cuma seekor laba-laba. Gila. Aku tak mau jadi budak pekerjaan rumah. Aku cuma ingin main skateboard. Ya, main skateboard dan melukis adalah minatku yang sesungguhnya. Tapi ibu memberitahuku main skateboard itu untuk laki-laki. Konyol sekali. Jadi aku sering menyelinap. Ada kalanya aku terbawa suasana, hingga lupa waktu dan tiba di rumah mendapati mata ibu yang marah. Kau dihukum. Lain kali aku tak akan ragu mematahkan papanmu menjadi 2. Ya ampun, itu sangat tidak adil. Aku mendorongnya dan lari ke kamarku. Lalu sambil memegangi papanku, aku menangis. Aku berharap ayah masih ada di sini. Kapanpun ibu dan aku bertengkar, ayah selalu datang ke kamarku dan memberitahuku kalau ibu hanya bersikap seperti itu karena peduli padaku. Ibu hanya punya cara yang berbeda menunjukkannya. Sudah setahun sejak ayah meninggal. Semua karena kecelakaan aneh di pabrik tempatnya bekerja. Sekarang, kami harus mengandalkan pekerjaan ibu sebagai penjahit rumahan. Dan aku cuma jadi pesuruh. Sementara Jamie cuma duduk-duduk cantik. Parahnya, ibu bersikeras aku cari pekerjaan paruh waktu untuk membantu keluarga. Sedang Jamie tak perlu. Saat ku pertanyakan ke ibu perihal ini, ia hanya berkata, Jamie tidak sepertimu. Dia tak akan bisa menjalani sekolah dan pekerjaan bersamaan. Maaf? Apa? Tapi aku tahu berdebat dengan ibu tak ada gunanya. Bagaimanapun, semua berjalan dengan baik karena ku dapatkan pekerjaan di toko skateboard yang keren ini. Dan juga lebih sedikit pekerjaan rumah. Di suatu sore yang hujan, tokonya sepi. Jadi ku keluarkan buku sketsaku lalu mendesain beberapa skateboard. Kemudian manajerku Alex mengintip dari balik pundakku. Apa aku dalam masalah? Tapi yang mengejutkanku, dia berkata, itu cukup keren. Lalu memberiku brosur kontes desain skateboard. Seharusnya kau coba. Kontes ini memang sudah ditakdirkan. Jadi ku habiskan semua waktu luangku mengurung diri di kamar mengerjakan desainku.
Aku tak lihat ibu atau Jamie seminggu penuh. Sungguh damai. Dan coba tebak apa? Aku menang juara 1. Itu hebat. Bagaimanapun, ibu merebut uang hadiah itu dariku dengan alasan keuangan keluarga. Jadi uangku akan dipakai untuk beli pakaian dan makeup baru untuk Jamie. Sulit dipercaya. Aku tak mau berada satu atap lagi, tapi di umur 15 tahun, kemana lagi aku bisa pergi? Kemudian ibu memberitahuku pekerjaannya sepi sekali, jadi sebaiknya aku ikut lebih banyak kontes untuk menyokong keluarga. Hei, itu membuatku bebas pekerjaan rumah, jadi aku setuju. Dan aku menang sebagian besar kontes itu, meski memang membuatku kesal tak bisa menyimpan hadiah milikku. Lalu saat kulihat Jamie memamerkan sepatu barunya, aku cuma ingin menariknya lepas dari kakinya dan melemparkan ke arahnya. Kukira anak kembar itu seharusnya punya ikatan mendalam atau semacamnya. Tidak untukku dan Jamie. Kami sangatlah berbeda. Akhirnya, aku dapat hari libur, jadi aku berencana pergi main skateboard dengan Alex. Ku ambil papanku dan hendak pergi saat ibu menghalangi pintu. Charlotte, kau pikir kau mau kemana? Jamie ada kencan besok, dan bajunya perlu dicuci dengan tangan. Apa? Ini konyol. Aku memutar mataku dan berkata, kalau begitu, dia bisa mencucinya sendiri. Jangan kurang ajar denganku, nak. Lakukan yang kuperintahkan. Dengan isak tangis penuh amarah aku berteriak padanya. Kuharap ibu bukan ibuku. Lalu aku berlari ke atas menuju kamarku. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu menenangkan diri, berdehem lalu membuka pintunya. Hah? Kenapa ada mobil yang sepertinya mahal ada di jalan masuk kami? Dan kenapa ada pasangan yang terlihat kaya berdiri di depan pintu? Penasaran, aku sembunyi di balik dinding untuk mencari tahu siapa mereka dan untuk apa mereka ke sini. Dari hasil mengupingku, aku tahu kalau pasangan itu adalah keluarga Barnes. Mereka baru saja pensiun dari pekerjaan mereka untuk pemerintah di Departemen Intelijen Rahasia. Ibu dan Bu Barnes adalah sahabat saat SMA. Jadi ketika mereka berdua hamil bersamaan, ibu menawarkan untuk membesarkan putri mereka seperti anaknya sendiri. Jadi mereka bisa pergi dan melakukan misi rahasia mereka. Kami berdua mengambil pensiun lebih cepat, dan kami akhirnya bisa menikmati hidup. Kami sangat berterima kasih kepadamu dan Gerald karena telah merawat putri kami. Tapi kami sekarang di sini untuk menjemputnya pulang. Oh, ya Tuhan. Ternyata salah satu dari kami diadopsi. Pantas saja kami sama sekali tak mirip. Tapi itu Jamie, atau aku. Mungkinkah itu aku? Maksudku, ibu selalu memilih Jamie, jadi bisa saja dia adalah putri kandungnya. Aku tahu mereka adalah orang tuaku yang asli. Aku bisa merasakannya. Jadi dengan menghela napas panjang, aku melangkah keluar untuk menemui mereka. Jamie, turunlah sayang. Ibu memanggil dan aku langsung terpaku. Aku menyaksikan saat Jamie muncul dan ibu memperkenalkannya ke orang tua aslinya. Dia bahkan tak terlihat terkejut. Ia hanya menjawab, "Ya, aku tahu." Lalu tersenyum manis. Saya sangat senang akhirnya dapat bertemu kalian berdua. Keluarga Barnes bicara lembut ke Jamie seolah dia itu anak anjing lucu atau semacamnya. Kemudian mereka jadi emosional dan sebagainya. Itu membuatku ingin muntah. Kulari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Hidup sangat tak adil. Jamie selalu menjadi yang beruntung, sementara aku selalu diperlakukan tak adil dalam hal apapun. Aku pasti menangis hingga tertidur, karena saat aku bangun, sudah pagi hari. Kuraih ponselku. Jamie mengirim pesan padaku. Sayang sekali kau melewatkan makan malam perpisahan. Aku senang saat tinggal bersamamu. Datang dan mainlah kapan-kapan, oke? Dengan marah, kulempar ponselku jatuh ke ranjang. Beraninya dia mengira aku mau bergaul dengannya. Kami tak punya kesamaan apapun. Keberuntungan itu salah satu contohnya. Hidup terus berjalan, tapi tanpa Jamie, karena dia pindah ke sekolah anak orang kaya. Dan aku lanjut bersekolah, bekerja, menyelinap main skateboard, dan menghindari ibu sebisa mungkin. Kemudian suatu kali saat kelas kimia, sementara kami melakukan eksperimen di lab, salah satu temanku membuat kesalahan. Dan boom! Kami semua akhirnya terlihat seperti Cinderella. Dan itu bisa jadi hal terbaik pada hari itu. Karena kami pulang 2 jam lebih awal. Dengan penuh semangat aku bergegas pulang untuk mengambil skateboardku. Namun aku tahu aku harus menyelinap melewati ibu agar ia tidak menuduhku membolos. Tapi saat aku lewat dapur, aku melihatnya duduk di meja, terisak sendiri. Ada apa ini? Tiba-tiba, ia berdiri dan berjalan keluar halaman belakang.
Ada sebuah buku bersampul kulit dan sebuah pena di atas meja dapur. Jadi aku berjinjit mendekat dan mengintipnya. Sepertinya itu buku hariannya. Barisan yang baru ditulis itu terkena air mata. Jamie, sayangku, aku sangat merindukanmu. Aku ingin kau menjalani hidup yang makmur dan bahagia. Jadi kulakukan pengorbanan terbesar. Kukatakan pada diriku sendiri kalau kau sekarang keturunan Barnes, bukan Smith lagi. Bukan putriku lagi. Apa? Aku tak percaya mataku sendiri. Apa arti kalimat ini? Apa mungkin? Tapi meski terkadang ia memperlakukanku dengan buruk, ibu tak mungkin jadi orang semacam itu, ya kan? Kusobek halaman itu, lalu segera pergi ke lapangan skate. Hanya saja aku tak bisa berkonsentrasi. Sangat kacau sampai aku gagal lakukan trik pop sufitku dan mendarat di pantat. Ini membuatku gila. Sore itu ibu muncul di pintu kamarku dan bertanya, "Charlotte, apa yang kau lakukan sore ini?" Ku jawab, "Sudah ku bilang, aku di sekolah lalu kemudian ke lapangan skate." "Apa kau lihat buku catatanku yang bersampul kulit?" Aku merespon dengan menggelengkan kepala. "Oh, itu buku pengeluaranku. Aku tak ingat di mana meletakkannya." Dia melihat-lihat sekeliling kamarku lagi sebelum pergi. Ketika ibu sudah tak terlihat, aku langsung mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan ke Jamie. "Jamie, aku sangat merindukanmu. Apa aku bisa datang ke rumahmu besok? Aku perlu bertemu Tuan dan Nyonya Barnes. Aku harus cari tahu apa yang terjadi sekali ini saja." Jamie menjawab dia ada kencan besoknya. Sementara aku mengetik pesan, dia mengirimiku pesan lain. "Kita tak bisa bergaul bersama. Tolong berhenti menghubungiku." Oke, itu aneh. Apa dia merasakan ada yang tak beres? Aku memeriksa profil jaringan sosialnya dan menuliskan nama sekolah barunya. Keesokan paginya, aku bolos kelas. Langsung menuju ke kantor administrasi sekolah Jamie untuk menanyakan alamat keluarga Barnes. Oh, dan tentu saja, aku mengarang cerita yang meyakinkan. Jamie adalah saudaraku, namun kemudian kami tahu kalau dia ternyata adalah putri kandung keluarga Barnes. Sekarang ibuku yang membesarkan Jamie selama ini sangat sakit, dan aku perlu bicara padanya. Tapi, aku tak tahu cara menghubunginya. Sempurna, dia memberiku alamat dan bahkan mendoakan agar aku berhasil. Tak ada gunanya buang-buang waktu, jadi aku berseluncur ke rumah keluarga Barnes. Saat kubunyikan belnya, bisa kurasakan jantungku seolah jungkir balik dalam dada. Aku memperkenalkan diri segera setelah mereka membuka pintu. "Hei, aku Charlotte, anak perempuan Bu Smith. Tapi aku sangat yakin kalau aku bukan Charlotte Smith, karena aku punya sesuatu untuk kutunjukkan kepada kalian." Kemudian aku memberikan ke mereka sobekan halaman dari buku harian ibu. Mereka berdua berubah pucat pasi. Dan Pak Barnes bahkan harus berpegangan pada kusen pintu untuk menstabilkan diri. Aku merasa tak enak untuk menempatkan mereka di posisi ini. Maksudku, bagaimana kalau aku salah? Jadi aku menyarankan, mari kita lakukan tes DNA untuk memastikan. Beberapa hari kemudian, keluarga Richard muncul di rumah kami dengan Jamie. Mereka membanting dua hasil tes DNA di depan ibuku. Aku mengintip ke bawah ke arah mereka. Wah, ternyata aku memang benar putri biologis keluarga Barnes. Ibu memberi pandangan tanpa ekspresi, tapi kemudian dengan suara lirih ia berkata, "Aku hanya ingin Jamie mendapatkan hidup berkecukupan dan istimewa. Dia tak setangguh Charlotte. Dia lebih butuh ini. Tolong jangan salahkan dia. Dia tak tahu apapun soal ini." Lalu ia memeluk Jamie dan menangis. Tuan dan Nyonya Barnes tampak terkejut. Akhirnya, Pak Barnes berhasil mencari kata yang tepat untuk diucapkan. "Jamie juga seperti anak perempuan kami sekarang. Kami akan menjaganya seperti yang Anda lakukan ke putri kami. Tapi tolong, menjauhlah dari kami." Dia menarik Jamie menjauh dari ibu dan menuntunnya keluar dari rumah. Bu Barnes memelukku saat ia mulai menangis. Kudapati diriku juga demikian. Yang sedang memelukku ini adalah ibuku yang sesungguhnya. Wah, ini sangat luar biasa. Aku mengemasi barangku, tapi saat aku beranjak pergi, ibuku yang lama memanggilku kembali. "Charlotte, aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu." Kemudian ia memberiku sebuah kotak penuh dengan uang. "Ini uang hadiahmu. Aku menyimpannya untuk biaya kuliahmu. Lebih baik kau ambil lagi. Aku sangat menyesal." Pandanganku kabur karena air mata. Ayah benar. Ibu masih peduli padaku. Orang tuaku akan memaafkanmu. Lalu ibu bisa bertemu kami berdua lagi, ujarku saat aku memeluknya erat. Kemudian berbalik dan pergi.
Kehidupan baru telah menanti di depanku.